Sebagai artefak roh kelas surga, naga haus darah membutuhkan sejumlah besar energi darah untuk melepaskan kekuatannya yang menakutkan. Ketika Sue Moyan menggunakannya sebelumnya, dia membunuh 10 atau lebih orang barbar Nether Passage Realm tahap akhir dengan mudah, menampilkan kekuatan membunuh yang luar biasa dari naga haus darah sambil membuat Jiang Tianxing dan Di Fei melarikan diri seperti angin. Karena tidak ada orang lain dalam kelompok yang memiliki rencana untuk berurusan dengan tombak es yang sangat besar yang saat ini terbang ke arah mereka, mereka hanya bisa menaruh harapan pada Qin Lai dan naga haus darah. Biarkan aku mencoba, kata Qin Lai. Tiba-tiba muncul di atas lengan putih salju Sue Moyan, tulang kuno besar naga haus darah melayang di depan semua orang dan meraung. Qin Lai, teteskan sebagian darahmu di atasnya agar bisa membiasakan diri dengan energi darahmu. Kata Sue Moyan. Oke. Qin Lai menarik napas dalam-dalam. Setetes darah merah muncul dari ujung salah satu jarinya seperti mutiara merah dan terbang ke artefak roh mistik yang besar. Fuwoosh. Begitu setetes darah mendarat di tengkorak optimis naga haus darah, keseluruhan kerangka naga meletus dalam nyala api berdarah yang cemerlang. Plip, plip, plip. Darah terus keluar dari jari Qin Lai dan terbang menuju naga tulang berdarah, setetes demi setetes. Intensitas api berdarah yang ganas tumbuh dengan setiap tetes yang terciprat ke artefak roh. Seperti spons yang menyerap air, naga tulang berdarah menyerap setiap tetes darah, secara bertahap melepaskan gelombang apokaliptik energi darah jahat. Sirkulasikan seni roh darah dan coba hubungkan dengan semua darah di dalam naga haus darah, kata Sue Moyan. Cobalah untuk merasakan energi dari artefak roh dan kendalikan dengan energi darahmu sendiri. Qin Lai gemetar. Sebelum instruksi Sue Moyan, Qin Lai sudah merasakan kengerian yang mengintai di dalam artefak roh kelas surga ini. Dia bisa merasakan energi kuat menghilang dari darahnya segera setelah menyentuh kerangka optimis naga haus darah. Kemudian, pada saat ini juga, campuran emosi membanjiri indranya. Kekerasan, kegilaan, haus darah, dan keinginan untuk menghancurkan muncul dalam dirinya, mengancam akan menenggelamkannya. Kemudian, mata Qin Lai menjadi merah yang mengejutkan. Dia tampaknya telah berubah menjadi binatang yang haus darah yang, setelah dipenjara selama ratusan juta tahun, akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Energi darah jahat meletus dari Qin Lai dan naga haus darah pada saat yang sama, menembak ke arah langit dan berkumpul menjadi satu massa yang menyerupai sungai darah yang tebal. Raungan memekakkan telinga bergema dari rahang naga haus darah, menggelegar tanpa akhir. Tampaknya jumlah energi darah yang tak terbatas membentuk aliran darah optimis dan melesat ke depan. Sebuah keinginan gila, yang berusaha untuk mengakhiri dunia dan memadamkan semua kehidupan, ada di dalam energi darah itu. Ledakan. Sungai darah mengalir ke gugusan tombak es di udara. Ledakan yang dihasilkan menciptakan pemandangan yang fantastis. Puluhan tombak es yang telah terbang menuju kelompok Qin Lai, yang masing-masing menyerupai naga es yang panjangnya beberapa ratus meter, awalnya tampak sangat megah. Keagungan mereka adalah dunia lain. Namun, saat sungai darah melesat ke tengah tombak es, semuanya meledak. Lusinan tombak es secara bersamaan meledak. Puluhan ribu tombak es yang lebih kecil meluncur turun melalui langit yang membeku seperti hujan. Seolah-olah pedang es menusuk ke bumi. Au! Naga haus darah membubung ke langit dengan raungan, aura kehancuran dan pembantaian yang mengerikan memancar dari tubuhnya yang besar. Di bawah tatapan seluruh kelompok, naga tulang berdarah itu terbang keluar seperti sambaran petir liar berdarah, menembus langit dan merobek jalannya ke danau beku dalam sekejap. Ini, rahang Luo Chen, Song Tingyu, Du Xiangyang, dan Pan Qianqian jatuh saat mereka menyaksikan pemandangan di atas danau beku yang terbuka. Qin Lai dan Sue Moyan juga tercengang. Pada saat ini, naga tulang berdarah melayang di atas danau beku di samping batu nisan penyegel iblis. Saat Demon Sealing Tombstone terus melepaskan 7 cahaya dewa dan membombardir permukaan danau yang tebal dan beku, ia melepaskan seberkas cahaya berdarah lain yang mengandung energi berdarah yang intens dan jahat. Cahaya berdarah ini melesat ke arah tengkorak Sangwin sang tulang naga. The Demon Sealing Tombstone mulai mentransfer energi darah jahat ke naga haus darah. Infus cahaya berdarah yang intens dan jahat ini membuat tubuh naga tulang berdarah itu mengembang seolah-olah sedang diisi dengan udara. Hanya dalam hitungan detik, naga haus darah benar-benar berukuran 2 kali lipat. Tulang optimis yang membentuk tubuhnya mulai berkilauan dengan cahaya berdarah yang cemerlang. Itu tampak sangat bersinar. Naga tulang berdarah itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga, memancarkan aura yang sangat menakutkan saat ia menyerang lebih dulu ke permukaan danau yang membeku. Krik-krik-krak-krak. Permukaan danau, yang menyerupai cermin besar, retak. Retakan dengan cepat menyebar ke seluruh es, terkadang tersendat di beberapa tempat tetapi terus-menerus di tempat lain.
Es terus pecah di bawah tatapan terkejut semua orang, retakan menyebar di danau yang membeku sampai, beberapa detik kemudian, sebagian darinya runtuh ke dalam. The Demon Sealing Tombstone mengikuti naga tulang berdarah dengan cermat, cahaya jahat berdarah yang dilepaskannya menyerupai tali optimis panjang yang menambatkan mereka satu sama lain. Tali ini terus-menerus memberi energi yang kuat kepada naga haus darah. Menembus lapisan es, naga tulang berdarah itu meraung sekali lagi dan menyerbu ke dalam gua kosong di bawah. Segera setelah kerangka naga memasuki kedalaman kosong danau beku, batu nisan penyegel iblis tetap menggantung di langit, cahaya berdarah menghubungkan keduanya. Pada saat berikutnya, rentetan tombak es yang terus-menerus dan goncangan terus-menerus dari pegunungan dan gletser di daerah itu, semuanya berhenti pada saat yang sama. Dengan hancurnya permukaan danau yang membeku dan tulang naga berdarah yang telah memasuki kedalamannya, sebuah ketenangan aneh muncul di tanah es terlarang yang awalnya penuh kekerasan dan kacau. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini merupakan anugerah bagi orang-orang barbar timur yang berteriak. Karena roh es telah berhenti menyerang mereka, para barbar tragis yang cukup beruntung untuk bertahan hidup akhirnya mendapat ruang untuk bernafas. Sama seperti orang barbar yang masih hidup, kelompok Qinlai mengalami kebingungan dan kelesuan. Tidak ada yang menyangka bahwa perubahan yang menantang surga akan terjadi ketika alat pembantaian sekte Bloodfin yang mengerikan diberikan kepada Qinlai. Setelah menerima darah Qinlai, naga haus darah menghancurkan lusinan tombak es menggunakan aliran energi darah yang berasal dari tubuhnya. Itu bahkan tidak perlu bergerak. Kelompok Qinlai berpikir bahwa krisis mematikan mereka telah diselesaikan dengan terlalu mudah. Tanpa menunggu siapapun untuk memulihkan akalnya, naga haus darah meraung, menyerang, dan membentuk hubungan misterius dengan batu nisan penyegel iblis. Kemudian, meminjam energi darah jahat dari batu nisan, itu menghancurkan lapisan es tebal yang membentuk permukaan danau yang beku dan dengan paksa mengisi ke kedalamannya yang kosong. Kendali roh es atas tanah es terlarang telah hancur dalam sekejap. Bagaimana bisa seperti ini? Pan Qianqian diam-diam bertanya, menutup mulutnya yang menganga. Raut wajahnya mengungkapkan keheranannya cukup baik tanpa itu. Kakak Qin, kendalimu atas kekuatan naga haus darah sebenarnya jauh lebih baik daripada Sister Sue. Itu luar biasa. Semua orang diam-diam memikirkan hal yang sama. Dari sudut pandang mereka, sepertinya, Qinlai adalah pemilik sebenarnya dari naga haus darah. Hanya setelah menjadi milik Qinlai, alat pembunuh mengerikan dari Bloodfin Sect ini benar-benar menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Sue Moyan, sebagai perbandingan, tampak seolah-olah dia baru saja memegang artefak roh. Dia tidak pernah bisa menampilkan kekerasan seperti itu. Sepertinya membawamu cukup baik. Sue Moyan tergagap, wajahnya pahit. Qinlai tetap diam. Dia benar-benar shock selama ini. Dia percaya bahwa alat pembunuh mengerikan sekte Bloodfin hanya bisa menampilkan kekuatan menakutkan seperti itu di bawah kendalinya karena dia adalah pemilik dari Demon Sealing Tombstone. Lagi pula, sejak dia mendapatkan darahnya di batu nisan, dia bisa menggunakan darahnya untuk terhubung dengan batu nisan penyegel iblis dan energi darah jahat di dalamnya. Qinlai juga mendapatkan darahnya di naga haus darah. Setelah melakukannya, perubahan tak terduga namun ajaib terjadi antara dia, batu nisan penyegel iblis, dan naga haus darah. The Bloodthirsty Dragon dan Demon Sealing Tombstone secara misterius beresonansi satu sama lain melalui darahnya. Dia tidak pernah mengharapkan perkembangan seperti itu terjadi. Naga haus darah membutuhkan sejumlah besar energi darah untuk menunjukkan kekuatannya, yang tidak mampu diberikan Qinlai. Ini berarti bahwa tidak mungkin baginya untuk mengisi bahan bakar naga haus darah dan membiarkannya menampilkan kekuatan mengerikan dari artefak roh kelas surga. Kekuatan paling besar yang bisa dia keluarkan sendiri mungkin sekitar jumlah yang sama dengan Sue Moyan. Baik dia maupun Sue Moyan tidak bisa sepenuhnya menampilkan kekuatan naga haus darah. Tapi batu nisan penyegel iblis bisa. Lagi pula, batu nisan penyegel iblis mengandung energi darah jahat yang tak ada habisnya. Energi darah jahat ini tampaknya secara ajaib terhubung dengan naga haus darah. Naga haus darah entah bagaimana mencapai pemahaman diam-diam dengan batu nisan penyegel iblis melalui darah Qinlai. Itu kemudian menerima energi darah batu nisan, cukup untuk akhirnya menampilkan kekuatannya yang luar biasa. Saya pikir saya akhirnya mengerti dari siapa energi darah jahat di dalam batu nisan penyegel setan berasal, kata Sue Moyan tiba-tiba. Semua orang menatapnya secara bersamaan. Siapa? Qinlai bertanya. Nenek moyang darah. Sue Moyan menarik napas dalam-dalam, ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Naga haus darah merasakan aura energi nenek moyang di dalam batu nisan penyegel iblis, dan dengan menyerap sebagian energi itu, ia bisa menunjukkan kekuatan sejatinya. Wahyu ini mengejutkan Qinlai. Setelah sedikit berpikir,
dia mengangguk setuju, berkata, kamu mungkin benar. Penguasa makam para dewa pasti telah mengekstrak energi darah jahat leluhur darah dari jenazahnya dan menyegelnya ke dalam batu nisan penyegel iblis sebagai jenis energi pertamanya. Energi darah yang saya serap dan ubah menjadi energi darah saya sendiri pasti adalah milik leluhur darah. Hanya energi darah jahat dari pencipta naga haus darah yang benar-benar dapat membangkitkannya. Sebuah energi darah yang saat ini ada di tubuh Qin Lai. Sebagian energi darah Qin Lai dan kekuatan dalam darahnya berasal dari Blood Progenitor. Oleh karena itu, setelah Qin Lai menerimanya dan memberikan darahnya, naga haus darah menunjukkan kekuatan ajaib, lebih dari saat Sue Moyan mengendalikannya. Retak-retak-retak, sebuah celah raksasa muncul di es yang tersisa dari permukaan danau yang membeku. Garis-garis cahaya berdarah menerobos celah itu dari dalam ruang luas yang membentuk danau beku, melepaskan gelombang energi yang menakutkan. Karena danau beku telah retak dan runtuh, kendali roh es atas tanah es terlarang telah mencapai titik terendahnya. Naga haus darah menyebabkan kehancuran yang tidak disengaja di seluruh kedalaman danau beku dan menghancurkan penghalang es roh es. Berdasarkan situasi saat ini, penghalang yang membentuk permukaan danau akan segera pecah, seru Du Xiangyang, kegembiraan tumbuh di wajahnya. Tanah dewa terkubur seharusnya terletak tepat di bawah danau beku ini. Setelah penghalang telah rusak, itu akan segera muncul. Kata-katanya menyebabkan semua orang menjadi bersemangat juga, mata mereka cerah. Kita harus bergegas ke danau beku karena krisis kita telah diselesaikan untuk sementara. Luo Chen berteriak, matanya berbinar. Pergi. Semua orang menangis serempak. Qin Lai dan yang lainnya sedang bersemangat tinggi karena orang-orang barbar timur telah menderita kerugian besar dan Qin Lai telah berhasil membangunkan naga haus darah dan menyebabkan kehancuran yang mengerikan. Mereka tidak lagi menganggap orang barbar timur sebagai ancaman. Apakah ini akhirnya berakhir? Di lembah di antara dua gunung, orang-orang barbar timur akhirnya berhenti panik. Ekspresi terkejut menutupi wajah mereka saat mereka menyadari betapa damainya dunia ini. Mereka telah kehilangan lebih dari 100 orang dalam waktu singkat. Lebih dari setengah dari kekuatan asli mereka lebih dari 200 orang barbar timur telah mati karena badai es di tanah es terlarang. Orang-orang yang selamat mengamati daerah itu, mayat rekan mereka yang jatuh berserakan di tanah di sekitar mereka. Apa yang terjadi? Seseorang bertanya. Es datang dari danau beku di kejauhan, menabrak gunung es, dan menyebabkan longsoran batu besar kami terjebak di dalamnya. Harta pamungkas Sekte Bloodfin, naga haus darah, menyerbu ke dalam danau beku. The Demon Ceiling Tombstone mengambang di atasnya sekarang. Mata Jiang Tianxing bersinar dengan kegembiraan. Danau akan pecah, dan tanah dewa terkubur akan segera muncul. Bersiaplah untuk bergerak, semuanya. Cobalah masuk ke dalam danau yang membeku. Dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan orang barbar timur. Ayo pergi. Jia Yue berteriak. Ke danau beku. Dia bisa merasakan suara yang datang dari kedalaman danau yang membeku, mendesaknya untuk bergerak secepat mungkin. Suara aneh yang mempesona sepertinya berkomunikasi dengannya melalui jiwa sejatinya. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Shen Ye memerintahkan sebagai tanggapan. Tanah dewa terkubur selalu menjadi tujuan kami yang sebenarnya di makam dewa. Tidak peduli seberapa berat kerugian kita, kita harus menyelesaikan misi kita. Pergi. Orang barbar timur mengabaikan mayat anggota suku mereka dan bergerak maju. Lihat, di atas danau beku. Apa itu? Batu nisan penyegel iblis. Itu adalah batu nisan penyegel iblis. Setelah perjalanan yang sulit, Ye Yihao, Huang Zuli, Su Yan, Yumen, dan Feng Yiyu akhirnya mencapai puncak gunung lain. Mereka telah tiba pada waktu yang tepat. Pada saat ini, roh es baru saja menyelesaikan kegilaannya dan tanah es terlarang akhirnya menjadi tenang. Mereka berlima menatap danau beku dari puncak gunung. Melihat batu nisan penyegel iblis melayang tinggi di atas danau, mereka semua yakin tentang lokasi tanah dewa terkubur dan roh es. Ini dia. Ye Yihao menjadi bersemangat. Kami akhirnya menuju ke arah yang benar. Danau yang membeku sepertinya akan pecah. Tatapan Feng Yiyu menjadi intens. Tanah dewa terkubur mungkin akan segera terungkap. Ayo pergi ke tanah dewa terkubur secepat mungkin. Teriak Yumen. Kelimanya sepakat. Menjaga perisai mereka tetap menyala, mereka menelan pil obat terlebih dahulu sehingga mereka bisa kembali ke kondisi bertarung. Pada saat yang hampir bersamaan, Qin Lai dan yang lainnya menuruni puncak menuju danau beku, berharap menjadi yang pertama melihat tanah dewa terkubur. Retak-retak-retak. Lapisan es tebal yang membentuk permukaan danau beku yang luas terus retak dan pecah. Di bawah danau yang membeku, cahaya berdarah menyerang es dari bawah, menyerang seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari darah.
The Demon Ceiling Tombstone melayang tinggi di langit dan terus menggunakan 7 lampu prismatiknya untuk menyerang permukaan danau yang melindungi roh es. Itu mencoba menyegel roh es secepat mungkin. Roh es bersembunyi di kedalaman danau yang membeku. Itu kuat, cerdas, dan sudah menyadari situasinya. Itu mengendalikan tanah es terlarang dan melawan dengan putus asa. Au! Raungan syarat kesedihan bergema dari dalam danau yang membeku. Naga tulang berdarah terbang keluar dari celah di permukaan danau dan melesat ke langit bersama cahaya berdarah. Setelah tumbuh hampir 2 kali ukuran aslinya yang besar, naga tulang berdarah itu menggeliat di udara, melolong sedih. Sosok kecil seseorang sepertinya duduk di atas kepalanya. Meskipun fitur yang lebih spesifik dari penampilan orang itu tidak jelas, tubuh mereka tampak seperti terbuat dari batu giok berdarah. Itu bersinar dengan cahaya berdarah yang menyilaukan seperti permata optimis yang berbentuk seperti seseorang. Mereka tidak mengeluarkan fluktuasi jiwa, tetapi tubuh mereka memancarkan aura darah yang padat. Sisa-sisa leluhur darah. Naga haus darah menyerbu ke danau beku untuk mengambilnya. Jiang Tianxing adalah yang pertama berteriak. Tanah dewa terkubur pasti berada di dasar danau beku. Tidak ada keraguan tentang itu. Sisa-sisa leluhur darah. Sue Moyan juga berteriak kaget. Itu pasti jenazahnya. Semua orang bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari naga tulang berdarah itu. Artefak roh kelas surga ini tampaknya memiliki kecerdasan sederhana. Setelah mengetahui bahwa penciptanya, pemilik pertamanya, telah meninggal sejak lama, mau tak mau ia berduka dan melolong dengan marah. Lihat, Ye Yihao berteriak. Itu adalah harta pamungkas Sekte Bloodfin. Artefak kelas surga, naga haus darah. Au! Naga haus darah melolong ke arah cakrawala. Lampu berdarah yang mengelilinginya membentuk mesin terbang kuno yang menyerupai naga. Ratusan ribu mesin terbang itu meluncur turun menuju danau yang membeku. Bum bum bum. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar dari es di bawah. Serangan mesin terbang berbentuk naga benar-benar menghancurkan lapisan es tebal yang membentuk permukaan danau yang membeku. Saat danau beku itu hancur, 7 cahaya ilahi dari Demon Ceiling Tombstone terulur seperti tangan raksasa. Tatapan semua orang dari jarak jauh di dekatnya terfokus pada danau beku. Bang! Danau yang membeku itu pecah, dan es yang disertai dengan aliran cahaya melesat keluar, terbawa ke arah orang-orang barbar timur seperti angin yang sangat dingin. Orang-orang barbar timur mengutuk, meratap seperti hantu saat mereka menyebar ke segala arah. Namun, sebelum banyak dari mereka sempat melarikan diri, darah mereka berhenti mengalir. Di bawah pengaruh dingin yang ekstrim, mereka mati kedinginan. Orang barbar timur dari ketiga suku melarikan diri ke 3 arah. Ribuan lampu es langsung menuju Jia Yue. Selusin orang kulit putih barbar di sisinya tidak bisa berbuat apa-apa sebelum mereka dibekukan menjadi patung. Bahkan Gao Yu tidak terkecuali. Begitu angin dingin menyapu mereka, Gao Yu menjadi sosok kristal seperti orang barbar putih. Namun matanya masih bersinar dengan gelap, cahaya jahat. Jauh di dalam matanya, hantu yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar untuk membentuk mesin terbang yang aneh. Mesin terbang itu tampak seperti kemauan keras dari dewa jahat, tetapi juga memancarkan kekuatan jahat seperti sisa jiwa dewa jahat. Mesin terbang hantu di matanya memperlambat pembentukan es di sekitar tubuhnya. Gao Yu masih terjebak di dalam es, tapi dia tetap sadar dan bisa melihat sekeliling. Dia melihat ribuan cahaya es memasuki tubuh Jia Yue, mengalir ke tubuhnya seperti air yang mengalir ke laut. Jia Yue segera membeku juga. Namun, jenis pembekuan ini berbeda dari pembekuan yang membunuh orang lain. Dia menjadi manusia es, tetapi darah yang mengalir di dalam dirinya tidak membeku. Sebaliknya, aura yang tak terduga muncul di dalam dirinya. Dia tiba-tiba mengeluarkan perasaan bahwa dia telah menjadi satu dengan tanah es terlarang dan mampu mengendalikan bagian dunia ini. Matanya menjadi seputih salju dan tanpa emosi. Ada yang salah, pikir Gao Yu, hawa dingin menyelimuti hatinya. Dia segera menyadari bahwa roh es telah mengambil alih Jia Yue. Jia Yue saat ini tidak seperti Jia Yue di masa lalu. Dia bukan lagi gadis kulit putih barbar yang dia kenal, tapi roh es, penguasa tanah es terlarang. Suara mendesing. The Demon Ceiling Tombstone tiba, setelah mengikuti puluhan ribu cahaya es di langit. Itu melayang di atas kepala Jia Yue dan Gao Yu, cahaya dewanya yang menyilaukan menggeliat di udara seperti tentakel gurita seolah-olah mereka mencoba memutuskan yang mana di antara mereka yang merupakan roh es. Lampu prismatik berkeliaran bolak-balik di atas kepala mereka, namun mereka tidak menyerang Jia Yue. Sepertinya mereka buta. Retak-retak. Tiba-tiba, hembusan angin dingin membekukan Di Fei, yang telah melarikan diri ke arah lain. Di Fei melolong ketika kekuatan es yang sangat dingin memasuki pikirannya dan mencapai danau jiwanya di mana jiwa sejatinya berada. Danau jiwa Di Fei segera membeku.
Kekuatan es menyegel jiwa sejatinya, tampaknya memutuskan hubungannya dengan roh bumi. Pada saat itu, aura roh bumi terpancar dari tubuh Di Fei, murni dan cerah tiada taranya. Angin dingin menangkap seorang wanita barbar hitam dengan penampilan lembut, es merambah dirinya seperti Di Fei. Matanya bergetar ketakutan dan dia berteriak, "Jangan sakiti kami." Hanya bayangan jiwa samar yang bisa dilihat dalam dirinya. Kekuatan air yang tenang dan murni terpancar dari tubuhnya, membuatnya menonjol juga. "Ayue," Shen Ye berteriak kaget dan bingung. "Apa yang terjadi padamu?" Dia telah dirasuki oleh roh air. Seorang barbar hitam berteriak dalam kesadaran. Kemudian Di Fei memperhatikan seseorang di puncak gunung terdekat. Seorang barbar merah berdiri di sana, benar-benar terbungkus es, tetapi tubuhnya memancarkan kekuatan logam. "Kamu? Bukankah kamu sudah lama mati?" teriak Di Fei. "Kadeng." Orang barbar yang disebut Kadeng ini telah dibunuh oleh praktisi bela diri Black Fudo Cult di tanah terlarang logam. Di Fei adalah orang yang menguburnya. Namun Kadeng sekarang muncul sekali lagi, muncul di tanah es terlarang. Aura Di Fei, Kadeng, dan wanita yang disebut Shen Ye Ayue baru saja terungkap karena kekuatan es tiba-tiba menyerang tubuh mereka. Aura padat mengelilingi mereka masing-masing. Tanah yang kuat terpancar dari Di Fei, logam tajam dari Kadeng, dan air lembut dari Ayue. The Demon Sealing Tombstone telah menggantung tinggi di atas kepala Jia Yue, mencari roh es untuk menyegelnya. Karena roh es telah mengambil alih tubuh Jia Yue, membajak jiwanya, batu nisan penyegel iblis menjadi bingung. Pada saat ini, aura roh bumi, logam, dan air terekspos dengan jelas. Dan batu nisan penyegel iblis tiba-tiba memiliki target. The Demon Sealing Tombstone yang awalnya berusaha untuk menyegel roh es segera mengubah target. Itu menjauh dari Jia Yue, mengalihkan fokusnya ke roh bumi, logam, dan air. Perubahan mengerikan terjadi pada Di Fei, Kadeng, dan Ayue. Ketiganya telah berada di tempat yang berbeda, tetapi pada saat ini, mereka mulai bergerak. Ketiga orang barbar di alam Nether Passage ini benar-benar terbang di udara, menjadi cahaya emas, kuning, dan putih yang melesat ke tengah danau yang membeku. The Demon Sealing Tombstone mengikuti di belakang mereka. Di atas danau, naga tulang berdarah terus melolong sedih. Tubuh Blood Progenitor masih duduk di atas tengkoraknya, memancarkan cahaya rubi yang mengintimidasi. Pada saat ini, kelompok Qinlai mendekati danau beku dari satu sisi. Ye Yihao, Huang Zuli, Feng Yiyu, Yu Men, dan Su Yan berada di sisi yang berlawanan dengan mereka. Karena setengah dari mereka telah mati, orang-orang barbar timur telah tersebar dan sekarang melarikan diri ke segala arah. Krik, krak, mata Jia Yue berwarna biru es. Dia memutar lehernya, dan persendiannya bergema dengan suara renyah yang memuaskan. Jia Yue, yang jiwanya telah diambil alih oleh roh es, tidak melirik suku di sekitarnya. Setelah batu nisan penyegel iblis pergi, dia berubah menjadi cahaya es dan pergi ke danau beku juga. Jepret. Segera setelah Jia Yue pergi, es di sekitar Gao Yu meledak, dan dia dengan tenang keluar dari es yang dihasilkan. Orang-orang barbar kulit putih di sekitarnya tidak seberuntung itu. Jiwa mereka telah dibekukan sampai mati. Gao Yu diam-diam menuju ke arah yang telah dituju Jia Yue, dengan kerutan di wajahnya. "Lihat!" teriak Du Xiangyang. Di bawah dasar danau, Feng Yiyu berteriak juga, "Lihat bagian bawah." Setelah menekan kepanikan mereka sebelumnya, orang-orang barbar timur berkumpul di sisi lain danau. Mereka memiliki tatapan aneh di mata mereka saat mereka mengintip ke kedalamannya. Permukaan danau beku telah benar-benar hancur pada titik ini. Tampaknya itu adalah langit-langit dunia lain. Langit-langit itu telah retak, dan sekarang tanah para dewa yang terkubur yang terletak di dalam danau beku itu terbuka. Di bawah kabut putih yang dingin di dalam danau yang membeku, sebuah dataran yang sunyi dan tak berujung mulai terlihat. Banyak istana kuno yang luas berserakan di dataran terpencil itu. Beberapa sudah runtuh menjadi rerun Mahadewa, meninggalkan jejak zaman dulu. Mayat makhluk besar bisa dilihat di antara kelompok istana kuno yang hancur. Ada raksasa setinggi ratusan meter dan sisa-sisa kerangka monster tua yang besar dan ganas. Orang bahkan bisa melihat tubuh yang lebih kecil berkedip dengan cahaya yang menarik perhatian, jelas milik makhluk yang memiliki kecerdasan tingkat tinggi ketika mereka masih hidup. Darah kering yang panjang menutupi dataran berkabut yang sunyi ini, membentuk pola aneh yang sepertinya mengandung banyak misteri. Mayat-mayat milik para pejuang dari berbagai ras dan binatang buas tergeletak berserakan di seluruh dataran, bersandar pada dinding rerun Mahadewa istana yang hancur atau setengah terkubur di dalam tanah. Semuanya tampak aneh. Ditumpuk di puncak menara istana tertentu, tinggi di udara, 8 kepala besar. Mata dari kepala-kepala ini melotot ke Demon Sealing Tombstone,
cahaya dewa yang mengejutkan memancar dari mereka. Kepala mayat dewa. Feng Yiyu berteriak. 8 mayat dewa tanpa kepala telah menembus bangsal di kedalaman lautan utama tanah kekacauan. Kepala mereka yang hilang duduk di puncak menara itu. Kepala 8 mayat dewa menyerupai matahari yang terik yang memancarkan cahaya panas yang menyilaukan. Tembakan kekuatan padat dari mata kepala-kepala ini, membentuk sinar cahaya yang menyinari batu nisan penyegelan iblis. Diterangi oleh sinar ini, Demon Siling Tombstone memberikan kehadiran yang menakutkan dan menyedihkan. Tiba-tiba, Ye Yihao melihat tubuh seorang pria yang diselimuti cahaya gelap gulita. Itu tergeletak di sana diam-diam saat dia memeriksanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, nenek moyang. Itu adalah tubuh nenek moyang. Serangga Fudo dia dan Huang Zuli tidak repot-repot menunggu perintah, segera terbang ke udara. Ratu Kelabang bersayap 8 dan kalajengking langit kristal hitam melolong saat mereka menembak jatuh ke dataran terpencil dan menuju tubuh pria itu. Gao Yu, setelah mengikuti Jia Yue ke salah satu tepi danau, juga berteriak kaget. Dewa jahat. Petik 2. Jauh di dalam dataran terpencil, tubuh seorang pria jelas dari ras lain beristirahat dalam posisi setengah berjongkok. Tinggi tubuhnya sekitar 100 meter, dan kulitnya berwarna coklat kebiruan. Dia juga memiliki sepasang sayap raksasa di punggungnya dan tanduk melengkung di kepalanya, dan tubuhnya memancarkan aura jahat yang tampaknya tak berujung. Busur pembunuh matahari. Itu Dewa Panah. Shen Ye berteriak, matanya bersinar dengan cahaya yang intens. Dia sedang melihat seorang barbar timur dengan penampilan yang relatif normal. Itu adalah seorang pria yang, meskipun dalam keadaan mumi, tampaknya berusia sekitar 50 tahun. Dia diam-diam duduk di tengah altar bundar istana yang hancur, memegang busur yang ditutupi dengan pola yang rumit. Seperti yang diharapkan, Luo Chen berseru, matanya menjadi panas. Ini adalah tanah dewa terkubur. Dataran terpencil di dasar danau beku membentang di area yang luas, beberapa istana rusak menonjol dari buminya. Mayat progenitor Fudo, dewa jahat, dan dewa panah, nenek moyang orang barbar timur, bisa dilihat. Selain itu, kepala 8 mayat dewa terlihat di atas menara, dan tubuh raksasa serta kerangka binatang purba berserakan di area tersebut. Pemandangan ini membuat para praktisi bela diri yang berkumpul di sekitar danau menjadi heboh. Mereka ingin segera menyerang dan mengumpulkan semua sisa-sisa ini. Sisa-sisa keberadaan terkuat di masa lalu adalah bahan roh paling berharga di dunia. Mereka dapat digunakan untuk menempa artefak roh terkuat, atau seseorang dapat secara langsung menyerap kekuatan kuat yang tersisa di dalamnya. Di tangan orang-orang tertentu, jenazah istimewa dalam kondisi sempurna bahkan bisa dibuat menjadi tubuh kedua seseorang. Jika Bloodfin Sect atau Black Fudo Sect bisa mendapatkan sisa-sisa nenek moyang mereka masing-masing dan memurnikannya, mereka akan segera menjadi senjata yang sangat kuat. Qin Lai. Du Xiangyang berteriak. Kegembiraan yang mengalir di dalam dirinya membuatnya sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri. Song Tingyu, Luo Chen, Pan Qianqian, Xie Jingxuan, dan Sue Moyan juga bersemangat, jantung mereka berdetak kencang. Seperti yang dikabarkan rumor, tanah dewa terkubur menyimpan sisa-sisa makhluk terkuat dari zaman kuno. Kesadaran ini membawa tatapan intens ke wajah semua orang. Shen Ye dan Barbar Merah, serta Ye Yihao, Huang Zuli, Feng Yiyu, Yu Men, dan Su Yan, tidak bisa menahan diri lagi. Pada saat ini, mereka sudah meluncur di sisi danau yang membeku ke dataran yang sunyi. Luo Chen dan yang lainnya memandang Qin Lai. Mereka sangat ingin bergegas ke sana juga. Tunggu, Qin Lai berteriak, menggelengkan kepalanya. Semua orang menatapnya dengan heran. Mereka tidak tahu apa yang membuat mereka menunggu. Batu nisan penyegel iblis saat ini sedang mencari sisa dari 7 roh, dan roh es belum muncul dengan sendirinya, kata Qin Lai. Tanah dewa terkubur, mungkin memiliki elemen aneh lainnya yang tidak kita sadari. Kelompok Qin Lai melihat ke bawah ke danau dan menyadari bahwa Di Fei, Kadeng, dan Ayue, yang semuanya telah mencapai danau sebelum orang lain, tidak terlihat dimanapun. Bahkan Jia Yue telah menghilang tanpa jejak. Hanya batu nisan penyegel iblis yang tersisa, melayang tinggi di atas tanah dewa terkubur dan menyerap kekuatan dari mata 8 kepala dewa. Gelombang energi yang terlihat berdesir di antara mata dan batu nisan saat menggunakan semua kekuatannya untuk mencari 4 roh yang tersisa. Sesuatu di tanah dewa terkubur tampaknya mencegah batu nisan penyegel iblis untuk merasakan roh. Di sana, Luo Chen menangis. Lihatlah 2 serangga Fudo Black Fudo Cult. Ratu Kelabang bersayap 8 dan kalajengking langit kristal hitam telah terbang ke dataran terpencil dan sekarang tiba di tubuh pria yang Ye Yihao sebut sebagai leluhur Fudo. Kedua serangga Fudo memamerkan rahang mereka yang tajam dan menggigit tubuh progenitor Fudo.
Mereka berusaha untuk mengkonsumsi kekuatan yang tersisa di dalamnya. Semua orang memperhatikan mereka dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, dua serangga Fudo mulai berjuang mati-matian, mengepakkan sayap mereka dalam upaya putus asa untuk melarikan diri. Sebuah ruang hampa yang mengerikan terpancar dari dalam progenitor Fudo, yang bertujuan untuk menyedot mereka ke dalamnya. Ratu Kelabang bersayap 8 telah menggigit dada leluhurnya, dan kalajengking langit kristal hitam telah menggigit lehernya. Kedua serangga tersedot ke dalam progenitor Fudo dari bagian tubuh ini. Ye Yihao dan Huang Zuli telah turun menuju dataran terpencil, marah dengan kegembiraan dan antisipasi saat mereka menunggu serangga Fudo mereka mengirimkan informasi kepada mereka. Namun, saat serangga Fudo tersedot ke dalam tubuh nenek moyang, teror ekstrim memenuhi mata mereka. Tubuh Ye Yihao dan Huang Zuli yang awalnya kuat dengan cepat mulai layu, energi jiwa dan darah mereka tampak terkuras dari mereka. Dalam 10 detik singkat, kulit dan daging mereka menghilang, membuat mereka menjadi sepasang kerangka kering. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Setelah beberapa saat, Ye Yihao dan Huang Zuli menjadi kerangka abu-abu, daging dan an mereka menghilang tanpa jejak. Mereka bahkan tidak mengeluarkan suara. Orang-orang terdekat mereka, Su Yan, Feng Yiyu, dan Yu Men, terfokus pada sisa-sisa prajurit kuno yang tersebar di seluruh dataran terpencil, sehingga mereka tidak segera menyadari apa yang terjadi pada keduanya. Retakan, tulang kering mereka jatuh ke tanah dan hancur menjadi debu. Baru saat itulah Su Yan memperhatikan apa yang terjadi. Dan dia mengeluarkan jeritan mengerikan. Feng Yiyu dan Yu Men mendengar teriakannya, dan ketika mereka melihat ke arah dua tumpukan debu tulang, pemahaman tiba-tiba menyapu mereka. Teror segera memenuhi mata mereka. Mereka merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh mereka. Mereka bertiga gemetar ketakutan, tiba-tiba berhenti di tempat mereka berada di dataran terpencil. Mereka menolak untuk bergerak bahkan 1 sentimeter lebih. Pergantian peristiwa ini telah membuat jiwa mereka ketakutan. Qin Lai dan yang lainnya, setelah memperhatikan tubuh leluhur Fudo selama ini, melihat serangga Fudo dikonsumsi dan nasib buruk Ye Yihao dan Huang Zuli. Mereka saling bertukar pandang dan melihat teror dan kecemasan di mata masing-masing. Luo Chen dan Du Xiangyang menarik napas dalam-dalam dan dalam hati bersukacita. Mereka bersukacita karena mereka tidak segera bergegas ke tanah dewa terkubur. Ahem, Du Xiangyang menjilat bibirnya, suaranya lemah dan serak. Saya pikir Qin Lai benar. Semua orang mengangguk setuju. Ayo kita lihat saja sekarang dan jangan masuk sembarangan, kata Su Tingyu, wajahnya terkejut. Jangan mencoba mengambil tubuh leluhur darah, Qin Lai. Tidak ada yang benar di sini. Sue Moyan terus-menerus menarik napas dalam-dalam, berusaha mempertahankan ketenangannya. Cahaya kegembiraan yang membara di matanya perlahan mereda. Dia berjuang untuk mengekang keserakahan dalam dirinya. Akan lebih baik bagi kita untuk tenang dulu, kata Xie Jingxuan dengan sikap yang relatif tenang. Jangan biarkan sisa-sisa prajurit kuno itu pergi ke kepalamu. Pada saat itu, orang-orang barbar hitam yang berada di belakang Feng Yiyu dan yang lainnya menyerbu ke sisi danau beku ke tanah dewa yang terkubur. Betapa cerobohnya, Shen Ye mendengus, ekspresinya penuh dengan penghinaan. Dia telah menyaksikan nasib buruk Ye Yihao dan Huang Zuli. Mereka tidak tahu betapa anehnya tanah dewa yang terkubur. Jiang Tianxing tertawa terbahak-bahak. Gao Yu, Shen Ye tiba-tiba berteriak. Gao Yu baru saja meluncur menuruni dinding es yang membentuk bagian dalam danau yang membeku. Dia melirik kelompok Shen Ye dan Jiang Tianxing dengan acuh tak acuh, mengangguk, lalu berbalik untuk melakukan perjalanan menuju area tempat dewa jahat berada. Kita harus mewaspadai dia. Jiang Tianxing berseru dengan muram. Aku tidak pernah mempercayainya, kata Shen Ye dengan cemberut, matanya dingin. Bagus. Jiang Tianxing mencibir. Hal yang sama berlaku untukmu. Shen Ye menambahkan. Jiang Tianxing membeku di tengah senyumnya. Sampai saat ini, orang barbar timur masih merupakan kekuatan terbesar dan terkuat di tanah dewa terkubur. Meskipun mereka telah membayar harga yang signifikan dan kehilangan setengah jumlah mereka, lebih dari 70 suku mengepung Shen Ye. Sebagian besar adalah orang barbar kulit hitam yang sepenuhnya setia kepada Shen Ye. Dengan kematian Ye Yihao dan Huang Zuli, kultus Fudo hitam telah benar-benar musnah. Hanya Su Yan dari keluarga Su, Feng Yiyu dari Sekte Artefak Surgawi, dan Yu Men dari Gunung 10.000 Binatang yang masih hidup. Mereka hanya 3 orang. Mereka tidak memiliki dimensi Ling Tombstone atau seni roh yang kuat. Mereka bukan ancaman. Shen Ye tidak perlu takut pada mereka. Orang-orang yang Shen Ye harus khawatirkan adalah orang-orang dalam kelompok Qin Lai. Terlepas dari kenyataan bahwa hanya sedikit orang dalam kelompoknya, mereka memiliki senjata menakutkan dari dimensi Ling Tombstone dan Blood Finsect,
naga haus darah, di pihak mereka. Jiang Tianxing mengolah seni roh darah dan dulunya adalah bagian dari Sekte Iblis Darah. Bagi Shen Ye, dia tidak pantas dipercaya. Shen Ye hanya percaya pada anggota sukunya. Kamu dan ayahmu membawa berita tentang makam dewa kepada kami, tetapi tidak satu pun dari kalian adalah orang barbar timur. Shen Ye memasang ekspresi muram. Aku tidak tahu bagaimana memberitahu kami orang barbar timur tentang makam dewa sesuai dengan rencanamu, tapi aku tahu kamu menggunakan kami untuk mencapai tujuan tertentu. Satu-satunya tujuan saya adalah tubuh leluhur darah, jawab Jiang Tianxing, ekspresi canggung di wajahnya. Sayang sekali naga haus darah mengambilnya dari tanah dewa yang terkubur. Mencapai tujuan itu sekarang tampaknya tidak mungkin, jadi saya berharap untuk mengambil sisa-sisa lain dari sini untuk menebusnya. Saya harap kita dapat melanjutkan hubungan persahabatan ini karena baik saya maupun Anda orang barbar timur tidak menyebut tanah kekacauan sebagai rumah. Shen Ye mendengus skeptis. Selama kita menemukan sisa-sisa dari 5 nenek moyang dan 3 kaisar. 5 nenek moyang besar dan 3 kaisar besar, cahaya melintas di mata Jiang Tianxing ini. Saya juga berharap untuk menemukan sisa-sisa mereka, dan dengan perluasan, warisan mereka. Rumor mengatakan bahwa mereka semua dimakamkan di sini. Saya harap itu masalahnya. Shen Ye menarik napas dalam-dalam dan berteriak, semuanya. Tetap bersamaku saat kita masuk, dan maju perlahan. Orang-orang barbar timur mulai bergerak maju dari salah satu ujung tanah dewa terkubur. Target pertama mereka adalah nenek moyang orang barbar timur, Dewa Panah. Feng Yiyu, Yu Men, dan Su Yan tidak akan berani melakukan gerakan gegabah. Orang-orang barbar timur bergerak menuju Dewa Panah, dan Gao Yu menuju Dewa Jahat Du Xiang yang menyipitkan matanya saat dia mengintip ke bawah dari tepi danau yang membeku, memperhatikan apa yang dilakukan musuh mereka. Qin Lai tidak bersuara, dia hanya memperhatikan tubuh progenitor Fudo dan 2 serangga Fudo di dalamnya. Ye Yihao dan Huang Zuli telah terhubung dengan serangga Fudo dengan jiwa dan darah. Ketika serangga Fudo tersedot ke dalam tubuh leluhur Fudo, tampaknya menggunakan koneksi itu untuk mengalirkan energi jiwa dan darah dari kedua pendering Black Fudo Cult. Qin Lai telah memperhatikan bahwa tubuh progenitor Fudo, yang ditutupi oleh benang hitam yang menggeliat, perlahan memancarkan kekuatan hidup yang hampir tak terlihat. Tubuh progenitor Fudo, yang telah tak bernyawa untuk waktu yang tak berkesudahan, menyerupai pohon kuno yang menumbuhkan cabang hijau yang lembut. Rasanya sangat aneh. Xie Jingxuan tersentak. Tubuh leluhur Fudo menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Serunya. Xie Jingxuan sangat sensitif terhadap fluktuasi kehidupan. Dia mendeteksi perubahan misterius yang terjadi di dalam tubuh progenitor Fudo juga. Saat dia selesai berbicara, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke nenek moyang Fudo. Serangga Fudo meminum darah leluhur Fudo. Sue Moyan memasang ekspresi tidak percaya. Semua kelompok fokus pada tubuh, dan seperti yang diharapkan, Ratu Kelabang bersayap 8 dan kalajengking langit kristal hitam memakan sisa tetesan darah di dalamnya. Aura jiwa Ye Yihao dan Huang Zuli dapat dirasakan dari tubuh kedua serangga Fudo. Ini menyelimuti tubuh progenitor Fudo dengan beberapa aura jiwa, membuat siapapun yang merasakannya merasa tidak nyaman. Hanya saja, rasanya tidak enak, kata Du Xiangyang, menggelengkan kepalanya. Kecemasan yang aneh membebani pikirannya. Di langit di atas tanah dewa terkubur, naga haus darah meratap dengan sedih sekali lagi. Harta karun utama Blood Finsek menuju Qin Lai dan Sue Moyan, aliran darah panjang mengikuti di belakangnya. Tubuh leluhur darah duduk di atas tengkoraknya, cahaya berdarah memancar darinya seolah-olah itu adalah matahari yang optimis. Energi darah yang padat dan jahat tampaknya baik dari tubuh leluhur darah atau naga tulang berdarah. Itu menyerupai lautan darah yang mengancam menelan orang dan menenggelamkannya. Nenek moyang darah. Pan Qian berteriak kaget. Teror tiba-tiba memenuhi wajah Qin Lai dan Sue Moyan. Jika bukan karena perubahan aneh yang terjadi pada tubuh leluhur Fudo atau kematian mengerikan Ye Yihao dan Huang Zuli, Qin Lai dan Sue Moyan mungkin akan menyambut tubuh leluhur darah dengan tangan terbuka. Dengan preseden kejam yang telah ditetapkan tepat di depan mereka, Qin Lai dan Sue Moyan tidak merasakan apa-apa selain ketakutan. Ketika mereka melihat naga tulang berdarah membawa tubuh leluhur darah ke arah mereka, mereka mempertimbangkan untuk melarikan diri. Badam. Detak jantung Luo Chen dan yang lainnya tiba-tiba menjadi cepat tak terkendali seperti dentuman drum yang dalam. Darah mereka mulai mendidih, wajah mereka memerah, dan mereka merasa seolah-olah tubuh mereka akan meledak. Semua orang menjadi pucat karena shock. Aku merasa seperti akan meledak. Du Xiangyang melolong. Apa yang sedang terjadi? Luo Chen berteriak. Cahaya berdarah terpancar dari Qin Lai dan Sue Moyan. Mata mereka menjadi merah tua,
hampir seolah-olah darah akan menyembur dari mereka. Dari sudut pandang mereka, lautan darah muncul tepat di depan mereka. Cairan sanguin menetes dari naga raksasa di tengah laut itu, yang menggeram seolah ingin melahap mereka dan mengambil alih jiwa mereka. Apakah Sue Moyan yang menggunakannya pertama kali atau Qin Lai yang menggunakannya setelahnya, tak satu pun dari mereka yang benar-benar diakui oleh naga haus darah. Mereka belum menjinakkan artefak roh kelas surga yang kejam ini. Satu-satunya orang yang akan diakui sebagai master adalah Blood Progenitor. Leluhur darah menciptakan naga haus darah, melunakkannya dengan darahnya sendiri, dan memurnikannya menggunakan bahan roh yang tak terhitung jumlahnya. Bagi naga haus darah, dia adalah tuannya yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa menggantikan leluhur darah di dalam hatinya. Hari ini, naga haus darah mengetahui bahwa jiwa leluhur darah telah musnah, hanya menyisakan tubuh pria itu. Itu bisa mencium aroma familiar tuannya, tapi tidak bisa lagi merasakan panggilannya. Namun itu menolak untuk menerima itu sebagai kenyataan. Sebagai gantinya, diputuskan bahwa itu akan menggunakan jiwa dua junior ini yang mengolah seni roh tuannya bersama dengan darah marah mereka untuk mengumpulkan pikiran terfragmentasi tuannya. Jika sebagian dari kesadaran tuannya masih ada, naga haus darah akan membangunkannya. Dalam hati naga haus darah, tuannya adalah satu-satunya yang cukup memenuhi syarat untuk mengendalikannya, dan dengan melakukan itu, merebut kembali kejayaan mereka sebelumnya. Untuk itu, ia menginginkan jiwa sejati Qin Lai dan Sue Moyan. Jumlah energi darah jahat yang tampaknya tak ada habisnya mengembun untuk membentuk lautan darah yang kental. Naga haus darah membawa tubuh tuannya di atas tengkoraknya, mengaum di tengah laut berdarah yang kental dengan bau besi saat berbalik untuk melahap Qin Lai dan Sue Moyan. Aura menakutkan dan jahat menutupi langit dan bumi, menyelimuti kelompok Qin Lai. Itu mengunci area itu, membuat mereka benar-benar terkurung. Masing-masing dari mereka hanya bisa menyaksikan laut berdarah membanjiri mereka. Mereka tidak bisa melarikan diri dari daerah ini. Bahkan pikiran untuk menolak benar-benar hancur oleh dampak aura darah jahat. Sebelum ada yang menyadarinya, energi darah naga haus darah menembus pembuluh darah mereka dan menyebar ke seluruh tubuh mereka. Jiwanya yang kejam telah mendominasi pikiran mereka. Mereka tidak berdaya. Badam, 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 badam. Denyut jantung yang tumpul dan intens terus-menerus bergema seperti gemuruh guntur. Wajah dan kulit semua orang memerah saat darah perlahan menetes dari mata mereka. Kecepatan di mana darah mereka mengalir di dalam tubuh mereka menjadi 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Peningkatan kecepatan yang tiba-tiba ini membuat mereka kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Di hadapan tekanan mengerikan naga tulang berdarah, keputusasaan menguasai mereka. Sebanyak mereka memutar otak, mencoba memikirkan tindakan balasan, mereka tidak bisa memikirkannya. Setelah mengkonsumsi sejumlah besar aura darah jahat di dalam dimensi Ling Tombstone, kemudian menemukan tubuh Blood Progenitor, Bloodthirsty Dragon memancarkan kekuatan yang tak terkalahkan, mengubah langit, dan menghancurkan bumi. Siapa yang mungkin bisa bersaing dengannya? Ekspresi muram mendominasi wajah kelompok Qin Lai, semuanya kehilangan kendali atas emosi mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu untuk menerima pesanan yang akan segera tiba. Perintah untuk hancur berkeping-keping dan mati. Sikap Qin Lai tampak sangat suram. Dia berdiri paling depan dari kelompok itu. Dia telah mengalami aura mengerikan naga tulang berdarah, yang telah membanjiri pikiran semua orang, menahan jiwa mereka, dan secara efektif menyelimuti seluruh area ini. Warna darah sudah lama memenuhi kesadaran pikirannya. Lampu berdarah yang tak terhitung jumlahnya bahkan menembus dan membanjiri danau jiwanya. Sebelum Qin Lai menyadarinya, seutas kesadaran jiwa naga haus darah telah meresap ke dalam pikirannya dan mencemari danau jiwanya. Kesadaran jiwanya menjadi merah berdarah, dan danau jiwanya berubah menjadi danau darah. Bahkan jiwa sejatinya perlahan-lahan rusak, sedikit demi sedikit. Jiwa sejatinya telah berulang kali ditempa oleh kekuatan guntur, kekuatan yang bisa menghilangkan semua jejak jiwa jahat. Terlepas dari itu memucat sebelum korupsi berdarah ini dan tidak berdaya. Sepertinya kekuatan guntur tidak bisa menghilangkan energi darah yang menyerbu kesadaran jiwanya. Hati Qin Lai menjadi berat saat energi darah secara bertahap memenuhi jiwanya, membuatnya merasa seolah-olah dia perlahan-lahan tenggelam menuju lautan darah yang tak berujung. Dia sangat menyadari bagaimana energi darah naga haus darah mendominasi pikiran dan jiwanya, merusak dirinya. Dia akhirnya akan kehilangan semua rasa dirinya dan menyerah, menjadi boneka naga tulang berdarah itu. Dia tidak akan lagi memiliki pikirannya sendiri, kesadarannya sendiri. Dia akan mengalami nasib yang bahkan lebih buruk daripada kematian. Dan dia perlahan menyerah. Suara mendesing. Pada saat itu, kekuatan hisap yang kuat, yang dia sendiri tidak yakin ada, tiba-tiba muncul di ruang antara alisnya.
Dua orang yang paling dekat dengannya, Sue Moyan dan Song Tingyu, dapat dengan jelas melihat bahwa seberkas cahaya gelap gulita telah muncul di sana. Pada saat berikutnya, pusaran air yang menyerupai lubang hitam muncul di sana, menghabiskan energi darah yang tampaknya tak ada habisnya yang mengelilingi mereka. Sue Moyan langsung menemukan bahwa energi darah yang telah menyebar ke kesadaran jiwanya menurun dengan cepat, seolah-olah itu adalah semacam cat yang terkuras dari pikirannya. Seperti kesadaran jiwa Qinlai, miliknya telah dibanjiri dengan energi darah. Kesadarannya awalnya kabur, membuatnya tak berdaya untuk melawan. Dia secara bertahap menyerah pada keputusasaan. Namun, ketika cahaya hitam pekat itu bersinar dari antara alis Qinlai, semuanya mengalami perubahan yang mencengangkan. Kesadaran jiwanya yang tercemar darah dengan cepat kembali normal. Kabut berdarah di benaknya tersebar seolah-olah angin kencang telah bertiup, membebaskan pikirannya yang beku dan membersihkan jiwanya yang tercemar darah. Dengan cara ini, kesadarannya menjadi jelas sekali lagi. Bahkan aura darah jahat yang telah menyerang tubuhnya dengan cepat diekstraksi. Sue Moyan tercengang. Dia bisa melihat gumpalan asap berdarah memasuki titik hitam di antara alis Qinlai. Titik hitam itu adalah mata yang dalam dan melihat jauh. Itu adalah orb penekan jiwa. Ledakan. Pikiran Qinlai bergetar, dan dia langsung melepaskan diri dari keadaan tak berdayanya dari sebelumnya. Darah yang telah mewarnai kesadaran jiwanya telah sepenuhnya diekstraksi, dan saat yang terakhir menghilang, dia mendapatkan kembali akalnya. Setelah memusatkan perhatiannya dan memeriksa sekelilingnya, dia melihat cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya diserap ke dalam orb penekan jiwa dan ditarik ke ruang luas di dalamnya. Mata ketiganya, orb penekan jiwa, melepaskan kekuatan penekan mutlak yang mampu menaklukkan semua roh kekerasan dan membuat mereka menyerah. Suara mendesing. Kekuatan hisap yang mengerikan meletus dari Soul Suppressing Orb. Lautan darah yang tampaknya tak berujung dan bergejolak, naga haus darah dengan kejam mengaum di dalamnya, dan tubuh leluhur darah duduk di tengkoraknya, semuanya berubah menjadi sinar cahaya berdarah yang ditelan oleh mata ketiga Qinlai. Dan mereka benar-benar menghilang. Hanya orb penekan jiwa di antara alis Qinlai yang tersisa. Itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, jejak sinar berdarah berenang di dalamnya. Song Tingyu, Sue Moyan, Du Xiangyang, Luo Chen, Xie Jingxuan, dan Pan Qianqian membeku di tempat mereka berdiri. Bagi mereka, apa yang baru saja terjadi tampak seperti mimpi yang paling tidak mungkin. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi naga haus darah yang gila dan melolong, tubuh leluhur darah di atas keahliannya, dan aura mengerikan yang mengguncang bumi dan menutupi langit hanyalah ilusi. Semua karena mereka tiba-tiba menghilang dengan cara yang aneh dan tidak bisa dilacak. Akibatnya, semua orang merasa heran dan bingung. Mereka curiga bahwa kesadaran jiwa naga haus darah telah menciptakan ilusi yang merusak ingatan mereka. Namun, jika semua yang baru saja terjadi bukanlah ilusi dan benar-benar nyata, mengapa Qinlai memiliki mata ketiga dan mengapa mata ketiga itu mampu melahap harta pamungkas Blood Finsec, lautan darah, dan tubuh Blood Progenitor? Baru saja, suara Du Xiangyang serak. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Apakah semua itu nyata? Pan Qianqian bertanya dengan takut-takut, menyuarakan apa yang dipikirkan semua orang. Kupikir semua yang kita lihat tadi adalah nyata. Tak satu pun dari itu adalah ilusi, kata Sue Moyan, mencengkeram orb iblis ilusi. Matanya bersinar jelas dengan cahaya aneh yang terang. Paling tidak ilusori Demon Orb memberitahuku bahwa tidak ada. Berita ini mengejutkan seluruh kelompok. Kemudian mata semua orang secara bersamaan jatuh pada Qinlai. Di bawah tatapan semua orang, mata ketiga Qinlai perlahan menarik ke dahinya. The Soul Suppressing Orb hampir seketika menghilang ke dalam dagingnya sekali lagi. Qinlai telah mendapatkan kembali penampilan normalnya. Namun, di mata anggota kelompok lainnya, Qinlai jelas berbeda dari mereka. Kakak Qin, kamu bukan anggota ras asing, kan? Pan Qianqian berbicara lagi. Apa di alam roh mata itu? Ini bukan mata, seru Qinlai. Ini adalah artefak roh sekuat naga haus darah. Artefak roh, yang bisa melahap artefak roh kelas surga seperti naga haus darah. Wahyu ini membuat semua orang terdiam untuk kedua kalinya. Jangan tanya, Qinlai menghela nafas. Bahkan aku tidak sepenuhnya yakin apa itu. Itu menempati ruang di antara alisku selama yang bisa kuingat, tapi aku tidak tahu dari mana asalnya atau apa kemampuannya. Apakah kamu merasa berbeda sekarang? Song Tingyu bertanya dengan cemas. Apakah ada yang berubah setelah artefak roh itu melahap naga haus darah, menyerap lautan darah itu, dan mengambil tubuh leluhur darah? Saya belum merasakan apa-apa, kata Qinlai. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Swoosh! Saat kelompok Qinlai berulang kali tercengang, batu nisan penyegel setan,
yang telah melayang di atas tanah dewa yang dikubur, bersiul di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu tiba di atas kepala Qinlai, melayang di udara dan mengeluarkan sinar cahaya ilahi prismatik seolah-olah sedang mencari sesuatu. Tampaknya tertarik ke sini oleh aura orb penekan jiwa. Sayangnya untuk batu nisan penyegel iblis, orb penekan jiwa tidak membutuhkan banyak waktu sama sekali untuk melahap naga, haus darah dan segala sesuatu yang menyertainya. The Demon Sealing Tombstone telah mendeteksi aura orb penekan jiwa, tetapi pada saat itu bergegas ke kelompok Qinlai dari posisinya di atas tanah dewa terkubur, bola itu sudah menghilang ke ruang antara alis Qinlai. Lihat, itu Di Fei. Du Xiangyang tiba-tiba berteriak. Di Fei telah muncul. Di Fei, yang telah menghilang sebelumnya, saat ini duduk di atas kepala raksasa kuno yang terbaring rata di tanah-tanah dewa terkubur. Mata roh bumi di atas matanya memancarkan kekuatan bumi yang luar biasa. Ruram, raksasa kuno setinggi 100 meter ini, yang menyerupai bukit kecil dari posisi tengkurapnya, tiba-tiba duduk. Cincin kuning yang berputar dari energi duniawi yang kuat muncul di sekitar tubuh raksasa itu. Itu membuka rahangnya yang mengerikan dan mengeluarkan raungan yang tak terdengar, tiba-tiba berdiri dengan Di Fei masih duduk di atas kepalanya. Didorong oleh kekuatan roh bumi, raksasa ini adalah mayat pertama di tanah dewa terkubur yang berdiri. Tubuh raksasa kuno itu mengandung kekuatan bumi yang sangat besar dan halus. Luo Chen menangis kaget. Ini seperti tubuhnya dibuat dengan tanah, adalah jika ia dilahirkan ke dunia ini dari bumi itu sendiri. Saat mendeteksi kejadian aneh yang terjadi di tanah dewa terkubur, batu nisan penyegel iblis yang melayang di atas kepala Qinlai terbang sekali lagi. The Demon Sealing Tombstone melesat di udara, tampaknya terburu-buru untuk menekan roh bumi bersama dengan tubuh tanah raksasa kuno yang berdiri di dataran terpencil. Sepertinya batu nisan itu berusaha mencegah terjadinya bencana yang mengguncang bumi. Setelah beberapa saat merenung, Du Xiangyang angkat bicara. Saya mengerti sekarang. Dia berkata, beberapa elit kuno yang terkubur di sini mengembangkan satu kekuatan, dan satu kekuatan saja. Untuk 7 roh, semua elit ini adalah boneka kuat yang mereka miliki. 2 orang barbar timur lainnya, yaitu Kadeng dan Ayue itu, mungkin juga memiliki roh di dalam mereka, tambah Song Tingyu, setelah memahami situasinya juga. Kekuatan logam yang tajam dan kekuatan air yang lembut di dalam diri para elit itu untuk sementara dapat mencegah batu nisan penyegel iblis untuk menemukan mereka jika mereka merasuki mayat mereka. Dan hal-hal terjadi persis seperti yang dia katakan. Saat Song Tingyu dan Du Xiangyang selesai berbicara, perubahan abnormal terjadi pada tubuh 2 elit kuno lainnya di tanah dewa terkubur. Salah satunya adalah kera raksasa setinggi 200 meter. Tampaknya telah ditempa dari emas dan baja karena tubuhnya benar-benar kuning kemasan. Setiap rambut di tubuhnya menyerupai jarum emas yang berkilauan dengan cahaya metalik yang tajam. Seperti raksasa kuno, kera raksasa ini adalah binatang dari zaman dulu. Keduanya adalah anggota ras roh raksasa. Namun, kera emas raksasa ini secara signifikan lebih kuat daripada anggota ras roh raksasa yang telah lolos dari segel mereka di tanah beku di bawah pegunungan Arktik. Bahkan dalam kematian, kekuatan kekerasan logam yang terpancar dari tubuh kera raksasa itu tampak cukup tajam untuk menembus langit. Kera raksasa purba ini jelas-jelas jauh lebih kuat dari Mang Wang saat masih hidup dan dalam kondisi puncak. Bersama dengan raksasa kuno dan kera, naga besar yang digunakan oleh leluhur darah untuk membuat naga haus darah adalah anggota dari ras roh raksasa. Selama zaman kuno, ras roh raksasa adalah salah satu ras yang paling kuat. Mereka mampu menyebabkan kekacauan yang mengubah warna langit itu sendiri. Dalam hal fisik murni, kekuatan ledakan dan potensi untuk mendatangkan malapetaka pada semua makhluk hidup di dunia, ras roh raksasa selalu dianggap yang terbaik di antara semua ras yang kuat. Fesyah fesyah fesyah. Suara merdu aliran sungai datang dari seorang wanita anggun dengan ekor ikan menggantikan tubuh bagian bawahnya. Wanita ini adalah anggota merfolk, si Rache asing. Tingginya hampir 5 meter dan telah mati selama bertahun-tahun. Ayue dari Black Barbarian Tribe saat ini terbaring di tanah di samping wanita itu. Dia tampaknya tidak bernapas atau menunjukkan tanda-tanda kehidupan lainnya. Roh air telah meninggalkannya dan malah mengambil alih tubuh elit merfolk ini yang telah mati selama bertahun-tahun, menggunakannya sebagai boneka barunya. Ayue telah jatuh, dan elit si Rache ini berdiri, tubuhnya melepaskan suara harmonis dari ratusan aliran sungai yang mengalir pada saat yang bersamaan. Roh tanah, logam, dan air, yang telah mengambil alih tubuh Di Fei, Kadeng, dan Ayue, sekarang memiliki mayat para elit kuno dan membuat mereka berdiri sekali lagi. Raksasa kuno, kera emas raksasa, dan wanita merfolk memancarkan aura kuat dari bumi, logam, dan air. Mereka memelototi langit biru di atas mereka dan membuka mulut mereka,
meraung tanpa suara. Bum bum bum. Tanah dewa terkubur beresonansi dengan serangkaian getaran. Celah terbuka di tanah saat banyak istana kumuh runtuh atau pecah. Sinar emas tajam terpancar dari tubuh kera raksasa, menembak ke langit seperti suar yang berapi-api. Balok ini menyerupai pedang emas raksasa yang menembus dan hampir menghancurkan kain mistis yang membentuk makam dewa, menciptakan lubang besar. Suara air mengalir bergema dari dalam tubuh wanita merfolk yang anggun saat dia tiba-tiba mulai melantunkan nada lembut. Sangat jauh dari tanah es terlarang, aliran air yang tak terhitung jumlahnya melesat dari laut tanah air terlarang beberapa ratus kilometer ke udara. Roh bumi, logam, dan air melepaskan semua kekuatan luar biasa mereka, berusaha untuk membalikkan tanah dewa yang terkubur dan menghancurkan makam dewa. Hanya roh es yang merasuki Jia Yue yang belum bertindak. Tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Keributan yang mengejutkan ini membuat orang-orang barbar timur, yang telah tiba di samping tubuh dewa panah, dan Gao Yu, yang telah tiba di samping tubuh dewa jahat, menghentikan apa yang mereka lakukan. Di pinggiran dataran terpencil, Feng Yiyu, Yu Men, dan Su Yan dengan tenang menyaksikan situasi yang terjadi. Mereka semua sedang melihat ke arah Demon Ceiling Tombstone. Swosh swosh swosh. Rantai cahaya ilahi menyebar dari permukaan batu nisan penyegel iblis, membentang sepanjang puluhan ribu meter seperti untaian kristal berkilauan. Mereka menyerupai pelangi yang menghubungkan langit ke bumi. 7 cahaya ilahi dari batu nisan penyegel iblis menyapu turun dari langit seperti cambuk di tangan dewa kuno. Mereka secara kolektif mengeluarkan suara siulan melengking dan menyerang raksasa kuno, kera raksasa, dan wanita merfolk. Prak prak prak. Percikan muncul di tubuh para elit kuno yang dirasuki oleh roh bumi, logam, dan air. Aura luar biasa dari 3 tubuh menjadi lebih lemah secara signifikan setelah dipukul oleh cambuk yang saleh. Semua orang ketakutan menyaksikan situasi berkembang. Aura destruktif dari Demon Ceiling Tombstone dan 3 elit kuno mengintimidasi mereka, jadi tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Wosh wosh wosh. Gelombang cahaya berdesir keluar seperti gelombang di lautan saat Demon Ceiling Tombstone melawan 3 roh. Ini adalah gelombang menakutkan dari energi yang luar biasa dan halus. Pertahankan itu dengan semua yang kamu miliki. Sen Ye meraung. Setiap orang barbar timur memanggil energi roh mereka pada saat yang sama. Perisai cahaya yang melindungi masing-masing dari mereka langsung menyala, menyilaukan medan perang. Mereka semua mampu hidup sampai titik ini karena alam mereka kuat dan energi roh mereka disempurnakan. Ketika perisai cahaya terang menjadi hidup, orang barbar timur bersiap untuk membela diri dengan sekuat tenaga, gigi mereka terkatup. Sepertinya mereka telah berubah menjadi dinding cahaya yang tebal. Rencana mereka adalah bekerja sama dan menciptakan satu perisai cahaya, yang akan mereka gunakan untuk menahan gelombang kejut sisa yang meluncur ke arah mereka. Namun, perlawanan mereka seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan gerobak kayu. Itu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Krak krak krak. Bang! Begitu gelombang kejut energi menghantam orang-orang barbar timur, satu perisai cahaya prismatik hancur demi satu. Mereka rapuh seperti telur ayam. Perisai cahaya meledak, dan orang-orang barbar timur yang bersembunyi di dalamnya masing-masing pecah seperti kuning telur. Mereka langsung direduksi menjadi bubur. Selain Sen Ye, Yan Min, Jiang Tianxing, dan beberapa orang lain yang mengolah seni roh aneh atau memiliki tubuh yang sangat kokoh, semua orang barbar timur lainnya mati berbondong-bondong. Kelompok hantu mengelilingi Gao Yu saat gelombang kejut sisa menghantamnya. Dia tampak seperti dewa yang memerintah jiwa-jiwa keji di dunia bawah. Dia melepaskan lolongan gelap dan melengking, membuat jiwa-jiwa keji dan hantu di sekitarnya menjadi hiruk-pikuk. Begitu gelombang energi menghantamnya, dia melepaskan sejumlah besar energi jahat yang mendorong mereka dan meniadakan kekuatan menakutkan mereka. Gao Yu terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Dia bisa dianggap baru saja lolos dari kematian. Di tepi luar dataran terpencil, gelombang kejut berbentuk cincin menyebar keluar untuk menyerang Su Yan, Feng Yiyu, dan Yu Men. 5 dari 10 cincin spasial yang dikenakan Feng Yiyu dari Sekte Artefak Surgawi di jari-jarinya berkilauan dengan cahaya aneh. Artefak roh terbang keluar dari masing-masing perisai api, satu set baju besi bersisik hitam yang berharga, bendera biru es dengan bordir burung phoenix di dalamnya, papan nama tebal, dan zamrud dingin. Kelima artefak roh ini bersifat defensif, bergerak membentuk garis di depan Feng Yiyu. Mereka meledak satu demi satu, akhirnya menyelamatkan hidupnya. Pada saat yang sama, Yu Men dari Gunung 10.000 Binatang langsung berubah wujud menjadi binatang. Kalung gigi di lehernya melepaskan cahaya tulang putih dingin dan mengembun menjadi penghalang yang kokoh. Dengan cara ini, dia juga menghindari bahaya. Su Yan keluarga Su, bagaimanapun,
tidak seberuntung mereka. Dia tidak memiliki artefak roh sebanyak Feng Yiyu, dia juga tidak memiliki tubuh yang keras seperti Yumen. Setelah 3 artefak roh kelas mendalam yang dia meledakkan, perisai cahayanya kemudian hancur seperti kaca. Dan tubuhnya mengikuti, pecah juga. Gelombang kejut energi yang mengerikan yang disebabkan oleh bentrokan antara batu nisan penyegel iblis dan 3 roh menyebar ke segala arah dan membantai lebih dari setengah orang yang bergegas ke tanah dewa terkubur. Kelompok Qinlai melihat ke bawah ke dataran terpencil sekali lagi dan menemukan bahwa hanya selusin orang yang tersisa. Sebagian besar barbar timur langsung hancur berkeping-keping di hadapan gelombang kejut. Gelombang energi yang mengamuk di tanah dewa terkubur membunuh petak barbar timur, serta Suyan, dan melewati sisa-sisa elit kuno yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada tanda baru yang terlihat pada sisa-sisa para elit itu. Gelombang kejut itu bahkan tidak menggerakkan mereka. Mereka benar-benar tubuh elit kuno. Du Xiangyang berteriak memuji. Bahkan setelah mati selama puluhan ribu tahun, bertahan dari kerusakan waktu, mereka masih tidak terpengaruh oleh gelombang kejut sisa yang disebabkan oleh bentrokan antara batu nisan penyegel iblis dan 3 roh. Dia dan kelompok Qinlai lainnya masih berdiri di tepi danau yang membeku. Mereka tidak berani sembarangan memasuki tanah dewa terkubur, itulah sebabnya gelombang kejut yang menyapu dataran terpencil di bawah tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Saya pikir akan lebih baik bagi kita untuk terus menonton, kata Song Tingyu pahit. Pergantian peristiwa yang mengejutkan di tanah dewa terkubur membuat mereka semakin tidak mungkin untuk gegabah. Shen Ye dan Gao Yu mencoba mengambil tubuh dewa panah dan dewa jahat. Xie Jingxuan berseru dengan lembut. Gelombang kejut energi baru saja mengamuk melintasi dataran terpencil tanah dewa terkubur. The Demon Sealing Tombstone dan 3 roh belum menciptakan gelombang kejut lain dengan babak baru pertempuran. Ini adalah kesempatan terbaik dan mungkin satu-satunya bagi mereka yang selamat dari gelombang kejut. Tidak ada yang berani ragu. Shen Ye adalah yang pertama bertindak. Orang barbar hitam naik ke istana yang hancur di mana tubuh dewa panah berada, tiba sendirian di altar bundar tempat tubuh itu duduk. Dia berlutut dan terhuyung-huyung ke altar. Kemudian dia bersujud dengan pengabdian yang luar biasa, menggunakan jiwanya untuk melepaskan rasa hormat dan hormatnya. Dia bahkan menggumamkan kata-kata pelan. Murid barbar timur Shen Ye dengan ini bersujud dan mengundang nenek moyang kita untuk kembali ke tanah airnya. Shen Ye memegang panah besar dengan bulu merah di lengannya, bersujud setiap kali dia bergerak maju dengan lututnya. Pola misterius berbentuk seperti burung emas berkaki 3 terukir di panah itu. Itu memancarkan cahaya yang berapi-api dan memancarkan perasaan kuno dan misterius. Saat dia memegang panah bulu merah dan bergerak maju dengan berlutut, Shen Ye terus memperhatikan busur yang terletak di altar bundar. Setiap kali dia bersujud kemudian bangkit kembali, dia menatapnya. Busur yang tergeletak di sana adalah busur pembunuh matahari. Shen Ye mengungkapkan pengabdiannya dengan bersujud, menyembah dengan jiwanya sendiri. Menggunakan panah bulu merah, harta barbar timur kuno, sebagai media untuk penghormatannya, dia perlahan-lahan menuju dewa panah. Suara mendesing. Tiba-tiba, busur pembunuh matahari merasakan aura panah bulu merah, perlahan melayang ke udara dan tiba di hadapan Shen Ye seperti burung roh. Shen Ye diliputi kegembiraan. Mata bersinar dengan cahaya gairah, dia buru-buru menggigit jarinya dan meneteskan darah ke busur pembunuh matahari. Zzz! Saat darahnya memercik ke Sun Killing Bow, itu meledak menjadi api merah. Riak energi yang menakjubkan menghubungkan Shen Ye dengan busur pembunuh matahari dan tubuh dewa panah. Sesaat kemudian, baik busur dan tubuhnya terbang ke cincin berapi-api di jari Shen Ye pada saat yang bersamaan. Kegembiraan hiruk-pikuk menyembur dari mata Shen Ye. Dia segera melompat dari altar bundar dan berteriak, kami akan mundur dari tanah dewa terkubur untuk saat ini. Dia sudah mencapai tujuannya. Sementara itu, Gao Yu juga mengambil tindakan. Kelompok jiwa melayang di sekelilingnya, cincinnya memancarkan energi jahat yang menakutkan saat dia berjalan menuju tubuh raksasa dewa jahat. Ketika dia tiba di tubuh dewa jahat, segudang rune Nether Realm kuno terbang dari mata Gao Yu di tengah suara-suara yang menyerupai tangisan jiwa-jiwa yang dirugikan. Rune berubah menjadi wajah yang menyeramkan dan mengerikan dan mengalir ke dada dewa jahat di mana hatinya berada. Bah buang. Cukup mengejutkan, detak jantung yang kuat bergema dari hati dewa jahat. Suara mendesing. Sinar cahaya hitam pekat melesat dari jantung Ebon dewa jahat, turun ke kepala Gao Yu. Kemudian tubuh dewa jahat setinggi 100 meter itu benar-benar berjalan di sepanjang sinar cahaya itu, secara bertahap menyusut saat bergerak menuju Gao Yu. Selusin detik kemudian, dewa jahat telah sepenuhnya menghilang ke dalam tubuh Gao Yu. Shen Ye telah menyambut busur pembunuh matahari dan tubuh dewa panah menjadi miliknya,
sedangkan Gao Yu telah menarik tubuh dewa jahat ke dalam dirinya sendiri. Setelah mencapai tujuan mereka, kedua pria itu mulai mengungsi dari tanah dewa terkubur secepat mungkin. Pergi, teriak Shen Ye. Kembali ke tepi danau beku dulu. Atas perintahnya, selusin orang barbar timur yang cukup beruntung untuk selamat dari gelombang kejut dari sebelumnya segera berbalik dan berlari kembali ke arah mereka datang. Setelah mengambil tubuh dewa jahat ke dalam tubuhnya sendiri, Gao Yu tidak ragu untuk segera meninggalkan tanah dewa terkubur juga. Jiang Tianxing adalah satu-satunya yang tersisa. Di pinggiran dataran terpencil yang membentuk tanah dewa terkubur, karena Feng Yiyu dari Sekte Artefak Surgawi dan Yu Men dari Gunung 10.000 Binatang berhasil selamat dari gelombang kejut, mereka sekarang memiliki kesempatan untuk mendapatkan sisa-sisa dari elit kuno. Sayangnya bagi mereka, mereka tampaknya tidak dapat mengambilnya. Melihat bahwa bahkan Shen Ye dan Gao Yu tidak berani menjadi serakah, mundur segera setelah mereka mendapatkan tubuh dewa panah dan dewa jahat bukannya mencoba untuk mendapatkan lebih banyak sisa, Feng Yiyu dan Yu Men dengan paksa menekan keserakahan mereka sendiri. Setelah beberapa saat ragu-ragu, mereka berbalik dan mundur juga. Mereka tidak punya pilihan selain mundur karena Demon Sealing Tombstone dan ketiga roh telah bentrok sekali lagi, menciptakan gelombang kejut besar kedua yang akan menyebar ke arah mereka. Akibatnya, Jiang Tianxing adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di tanah dewa terkubur. Jiang Tianxing menolak untuk menerima hasil ini. Tidak banyak orang yang mengetahuinya, tetapi dia dan ayahnya adalah orang pertama yang mengetahui lokasi dan misteri makam dewa. Keduanya telah merencanakan dengan cermat untuk makam para dewa, serta sisa-sisa leluhur darah dan banyak elit kuno lainnya. Sayangnya, bagian terpenting dari rencana mereka, Demon Sealing Tombstone, secara tidak sengaja diambil oleh Qin Lai. Tanpa itu, kelemahan terbesar dalam rencana Jiang Tianxing dan Jiang Zuze untuk mendominasi makam para dewa terungkap. Kekuatan roh bumi, logam, dan air, serta kelicikan roh es, telah jauh melebihi harapannya. Mereka membuat beberapa rencana daruratnya terasa hampa dan tidak berguna. Baik Shen Ye dan Gao Yu telah berhasil mencapai tujuan mereka. Namun, dia masih dengan tangan kosong. Bagaimana mungkin Jiang Tianxing bisa menerima ini? Hak-hak. Jiang Tianxing menghela nafas kasar, seolah-olah iblis liar yang telah dipenjara dalam dirinya begitu lama, akhirnya dibebaskan. Sinar cahaya berdarah yang mengintimidasi melesat dari matanya, membuatnya tampak sangat menakutkan. Semua orang barbar timur yang telah meledak dan mati akibat gelombang kejut sebelumnya, meninggalkan bubur berdarah di tanah, saat ini mengalir menuju Jiang Tianxing dengan cara yang menakutkan. Dari sudut pandang yang tinggi, darah yang mengalir di tanah tampak seperti banyak ular berdarah. Mereka menggeliat dan menggeliat, membentuk pola berdarah yang aneh. Menggunakan jiwa sejati sebagai medium dan darah sebagai sumber kekuatan syok memenuhi suara Sue Moyan saat kata-kata ini keluar dari mulutnya. Dia membentuk iblis darah. Ekspresi serius muncul di wajah Qin Lai. Seni setan darah yang dieksekusi Jiang Tianxing sedikit berbeda dari yang dia tahu. Blood Demon Art yang tercatat di dalam Blood Codex memungkinkan seorang praktisi bela diri untuk menggunakan kekuatan jiwa mereka sendiri untuk mengumpulkan darah dari mayat segar dan memberikannya dengan energi darah, memberinya kekuatan. Ini akan membuat iblis darah bangkit dari kumpulan darah, yang kemudian dapat dikendalikan oleh pengguna seni roh. Ketika Jiang Tianxing telah mengeksekusi seni setan darah, tangannya tergantung di sisi tubuhnya, darah terus mengalir dari ujung jarinya. Tetes-tetes-tetes. Darah Jiang Tianxing mengeluarkan bau besi yang menyengat saat menetes ke kolam di kakinya. Darah dari kolam itu tampak seolah-olah memicu api yang kuat yang langsung menjadi ganas dan gila. Aliran darah seperti ular di sekitarnya merayap, juga menjadi gila. Mereka dengan cepat berkumpul di kolam di kaki Jiang Tianxing dan mengalami perubahan yang aneh. Tak lama kemudian, iblis darah jahat yang tingginya sekitar 10 meter bangkit dari genangan darah. Itu mengeluarkan raungan haus darah, memancarkan aura gila yang mirip dengan Jiang Tianxing. Di sisi lain, wajah Jiang Tianxing pucat karena kondisinya memburuk dengan cepat. Namun matanya terus bersinar dengan kegembiraan dan kegilaan. Jenis cahaya yang sama yang bersinar dari mata iblis darah. Suara mendesing. Setan darah membuka rahang optimisnya dan menelan Jiang Tianxing dalam sekali teguk. Hai langsung menghilang ke dalam tubuh iblis darah itu. Cahaya di mata iblis darah menjadi lebih menyeramkan dan menakutkan setiap saat setelah menelan Jiang Tianxing. Seluruh tubuhnya memancarkan aura menakutkan yang membuat ketakutan di hati orang-orang. Seni setan darah mengumpulkan darah orang mati dan menggabungkannya dengan pecahan jiwa di tubuh mereka yang belum sepenuhnya hilang. Meskipun iblis darah yang diciptakan dengan cara ini tidak ada untuk waktu yang lama, mereka memiliki jumlah kekuatan yang mengerikan yang sementara dapat digunakan untuk mencapai tujuan pengontrolnya, kata Sue Moyan.
kata-katanya diwarnai dengan keterkejutan, cukup seperti yang saya tahu. Dia, tampaknya telah membentuk hubungan erat antara jiwanya dan iblis darah untuk melepaskan kekuatan jiwa dan darahnya. Dia menghirup napas dalam-dalam. Sepertinya dia untuk sementara bergabung dengan iblis darah. Jika itu benar-benar terjadi, maka Jiang Tianxing telah menjadi iblis darah, dan iblis darah telah menjadi Jiang Tianxing. Dengan cara ini, dia bisa menahan iblis darah lebih lama. Namun, setelah seni roh berjalan dengan sendirinya, dia akan menjadi lemah untuk jangka waktu yang sangat lama juga. Setan darah bahkan mungkin melahapnya. Hasil seperti itu adalah cacat besar dalam seni iblis darah yang diubah ini di mana iblis darah terus ada setelah tubuh pengguna musnah. Auwo, setan darah melihat ke langit dan melolong dengan marah. Gelombang kejut energi baru menyebar dari pertempuran antara dimensi Ling Tombstone dan tiga roh. Namun, ketika mereka mencapai iblis darah, aura darah pembunuh yang sangat besar mendorong mereka ke samping. Dengan membentuk iblis darah ini menggunakan metode yang tidak konvensional, Jiang Tianxing benar-benar berhasil dengan paksa tetap berada di tanah dewa terkubur alih-alih mundur saat melihat gelombang kejut seperti Shen Yu dan orang barbarnya, Gao Yu, Feng Yiu, dan Yumen. Namun, untuk tetap berada di tanah dewa terkubur, Jiang Tianxing kehilangan rasionalitasnya dan jatuh ke dalam keadaan hiruk-pikuk. Dia tidak lagi cukup waras untuk berpikir tentang mengambil sisa-sisa elit kuno. Qin Lai tiba-tiba gemetar dalam kesadaran. Menyerap darah adalah naluri iblis darah. Dia berteriak. Jiang Tianxing menciptakan iblis darah dengan cara yang secara naluriah akan meminum darah sebanyak yang diinginkannya. Itu akan mulai menghisap darah yang tersisa dari tubuh elit kuno terdekat. Saat dia mengatakan ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan teror. Itu akan meminum darah yang tersisa di dalam tubuh para elit kuno, mata Pan Qianqian terbuka lebar karena ketakutan. Semua elit kuno ini adalah eksistensi yang pernah mendominasi dunia. Jika ada darah yang tersisa di tubuh mereka itu pasti akan mengandung sejumlah besar energi. Di sini, di dasar danau beku, tanah dewa terkubur telah menjaga tubuh-tubuh ini agar tidak membusuk. Pemahaman melintas di wajah Du Xiangyang. Kekuatan mereka, dan bahkan energi halus mereka, mungkin telah sepenuhnya terpelihara. Ini juga bisa berarti bahwa setiap tubuh dari setiap elit mungkin masih memiliki darah di dalamnya. Apa yang akan terjadi jika iblis darah yang diciptakan Jiang Tianxing meminum semua darah itu? Luo Chen bertanya. Hanya Mahadewa yang tahu jawaban atas pertanyaan itu. Sue Moyan berseru, tatapan khawatir di matanya. Jika itu terjadi, Jiang Tianxing mungkin tidak akan pernah bangun, dan iblis darah yang sangat rakus yang berusaha mengalirkan darah dari setiap makhluk hidup dapat lahir ke dunia ini. Iblis darah seperti itu pada akhirnya akan merobek kausannya dari makam dewa dan menyerbu ke tanah kekacauan. Qin Lai berkata dengan muram. Itu bisa berarti akhir dari tanah kekacauan. Sue Moyan tersenyum pahit. Pada saat itu, semua orang menyadari bahwa, jika mereka membiarkan Jiang Tianxing yang dibenci terus-menerus menyerap darah mayat elit kuno di tanah dewa yang dikuburkan, itu bisa tumbuh menjadi kejahatan tanpa akhir yang mampu memandikan dunia optimis. Tidak hanya akan menghabiskan sepenuhnya Jiang Tianxing, itu bahkan mungkin membanjiri 9 kekuatan peringkat perak besar dan makhluk hidup lainnya di tanah kekacauan dengan lautan darah. Qin Lai, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Bisakah kamu membantuku menemukan Jia Yue? Gao Yu muncul entah dari mana seperti hantu sendirian, berdiri 20 meter dari Qin Lai. Dia tidak mengambil satu langkah lebih dekat. Roh es merusak Jia Yue dan mendominasi jiwanya. Saya harap Anda dapat membantu saya mengeluarkan roh es dari tubuhnya dan mendapatkannya kembali jika memungkinkan. Gao Yu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya melihat Qin Lai diam-diam. Saat ini saya tidak tahu bagaimana melakukan itu, kata Qin Lai. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang tanah dewa yang terkubur? Pasangan ayah dan anak Jiang membawa berita tentang makam dewa ke orang barbar timur, jawab Gao Yu acuh tak acuh. Menurut pengetahuan saya, ketika Bloodfin Sect binasa ribuan tahun yang lalu dan mereka yang berkultivasi menggunakan darah manusia sedang diburu, Jiang Zuze dan sekelompok pembantu terpercaya melarikan diri ke barbar timur. Jiang Tianxing lahir dari persatuan ayahnya dengan seorang wanita barbar merah tua. Karena darah suku barbar Scarlet mengalir melalui dia, barbar merah menganggap dia setengah barbar merah. Ketika perburuan Sekte Iblis Darah di Tanah Kekacauan mereda dan tidak lagi dilakukan dengan semangat seperti itu, Jiang Zuze membawa Jiang Tianxing kembali ke barat dan mereka bersembunyi di antara Sekte Artefak Surgawi. Keduanya tahu rahasia makam dewa dan tanah dewa terkubur lebih baik dari siapapun. Jiang Zuze adalah orang yang menyuruh orang barbar timur untuk mendapatkan kayu Thunderblitz sebagai persiapan untuk menghadapi roh guntur.
Dia juga memberi tahu mereka tentang mata air jiwa murni yang tersembunyi di dalam Laguna Guntur. Dia juga mengungkapkan fakta bahwa leluhur dan harta pamungkas orang barbar timur, Dewa Panah dan Busur Pembunuh Matahari, berada di tanah dewa terkubur. Untuk informasi ini saja, orang barbar timur tidak bisa menolak proposal Jiang Zuze. Belum lagi fakta bahwa duo ayah anak Jiang bahkan telah memberitahu mereka tentang ujian dan bagaimana para elit dari 9 pasukan peringkat perak besar akan dikirim ke makam dewa sebagai hasilnya. Agar mereka mendapatkan harta pamungkas mereka dan sisa-sisa leluhur mereka untuk melenyapkan pemimpin masa depan tanah kekacauan untuk mendapatkan mata air jiwa murni dan sisa-sisa elit kuno orang-orang barbar timur mengumpulkan ratusan anggota suku di Nether Passage Realm dan menyuruh mereka memasuki makam dewa melalui lorong spasial yang berbeda. Jiang Tianxing tahu lebih banyak tentang makam dewa daripada siapapun di sini. Setiap langkah yang dia ambil mungkin berhubungan dengan rencana yang sudah ada. Satu demi satu informasi, Gao Yu menjelaskan segala sesuatu tentang Jiang Tianxing yang Jia Yue katakan padanya. Informasi ini mengejutkan Qin Lai dan yang lainnya di luar keyakinan. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa yang pertama memecahkan misteri makam dewa adalah pasangan ayah anak Jiang. Mereka tidak menyangka mereka menjadi kekuatan pendorong di belakang pintu masuk orang barbar timur. Sepertinya Jiang Zuze, biang keladi dari malapetaka yang membalikkan tanah kekacauan 1000 tahun yang lalu, mendorong Sekte Fin Darah menuju kehancurannya, adalah momok mengerikan di balik semua yang ada di makam para dewa. Jiang Zuze sangat menakutkan, tambah Gao Yu. Menurut Jia Yue, banyak tetua dari suku barbar timur menghormatinya dan sedikit mempercayainya. Orang-orang barbar timur percaya dia mungkin kunci untuk menyerang dan menyapu tanah kekacauan. Pria ini menghilang selama lebih dari 1000 tahun dan mungkin telah berkultivasi dengan darah manusia secara rahasia. Kekuatannya mungkin telah mencapai puncak kekuatan di tanah kekacauan, kata Qin Lai, ekspresi serius di wajahnya. Jika dia berhasil mendapatkan tubuh Blood Progenitor, merebut naga haus darah, dan menjarah semua sisa-sisa elit kuno ini, dia dapat mengubah Land of Chaos di atas kepalanya sekali lagi. Di matanya, adik laki-laki Sue Li, Jiang Zuze, baru saja menjadi musuh paling menakutkan di negeri kekacauan. Sementara Gao Yu telah berbicara, Jiang Tianxing yang jahat mulai bergerak menuju tubuh terdekat dari elit kuno. Itu adalah tubuh seseorang dari ras kayu. Orang ini tingginya sekitar 2,5 meter. Tubuh orang ini menyerupai batang pohon, berkulit coklat seperti kayu dan berkerut seperti kulit kayu. Rambutnya yang panjang dan hijau tua tampak seperti dedaunan pohon willow. Klan balap kayu ini telah mati selama bertahun-tahun. Tubuhnya tidak memiliki jejak aura jiwa. Namun, itu menyerupai cabang-cabang pohon kuno yang mengandung energi kehidupan yang melimpah. Energi kehidupan yang sangat halus, pada saat itu. Di atas, di tepi danau yang membeku, Xie Jingxuan dan Sue Moyan memperhatikan Jiang Tianxing dengan cermat. Ketika mereka melihatnya mendekati tubuh itu, cahaya melintas di mata mereka pada saat yang bersamaan. Keduanya sangat tertarik pada tubuh klan Wood Rache ini. Mereka berdua menyadari fakta bahwa itu menyimpan sejumlah besar energi kehidupan, yang sangat bermanfaat bagi mereka. Sue Jingxuan dapat menggunakan energi kehidupannya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dan membawa warisan yang dia terima dari perlombaan kayu ke tingkat yang lebih tinggi. Sue Moyan, di sisi lain, dapat mengekstrak energi kehidupan dari tubuh klan balap kayu ini dan menggunakannya untuk membantu ibunya bangun dan pulih. Untuk mendapatkan sisa-sisa para elit kuno ini, seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengakuan mereka. Gao Yu angkat bicara sekali lagi. Kamu tidak bisa menangkap mereka begitu saja. Setiap kali seorang elit binasa, junior, kerabat, dan rekan mereka akan membawa mereka ke sini. Mereka kemudian akan menerapkan tanda unik pada badan-badan ini untuk mencegah orang lain menyalahgunakannya dan mencegah kecelakaan apapun. Shen Ye dapat mengumpulkan tubuh Dewa Panah dan Busur Pembunuh Matahari karena dia membawa harta barbar timur kuno bersamanya. Panah bulu merah tua itu adalah bagian dari Busur Pembunuh Matahari untuk memulai, dan itu berisi aura yang diakui oleh tanda di tubuh Dewa Panah. Itulah alasan mengapa Shen Ye berhasil. Adapun aku sudah mendapatkan pengakuan dari fragmen jiwa Dewa Jahat di Pegunungan Dewa Iblis sebelum memasuki makam para dewa. Gao Yu memandang Xie Jingxuan, lalu dengan acuh tak acuh berkata, auramu sedikit mirip dengan tubuh elit balap kayu di sana. Anda mungkin bisa mendapatkannya. Dia memandang Sue Moyan dan menggelengkan kepalanya. Kamu mungkin akan gagal. Bagaimana dengan dia? Xie Jingxuan dan Sue Moyan bertanya serempak. Mereka mengacu pada Jiang Tianxing. Saat ini, Jiang Tianxing yang jahat telah tiba di samping tubuh elit balap kayu itu. Karena iblis darah diciptakan dari darah, penampilan mereka biasanya tidak jelas dan buram.
Setan darah ini, bagaimanapun, berbeda. Itu sangat mirip dengan Jiang Tianxing. Tiba-tiba melihat tubuh elit balap kayu dengan mata merahnya yang cerah. Dia tahu lebih banyak tentang makam dewa daripada siapapun di sini, jawab Gao Yu. Setan darah membuka mulutnya dan menarik napas panjang. Swoosh! Sebagai hasil dari tindakan iblis darah, energi kehidupan yang kaya di dalam tubuh klan Wu Trace berubah menjadi beberapa aliran cairan zamrud. Aliran-aliran ini terbang dari tubuh, bercampur dengan energi darah dan energi roh halus, dan benar-benar melesat tepat ke rahang berdarah iblis itu. Bang! Tubuh klan balap kayu, yang telah dipenuhi dengan energi kehidupan, membusuk karena semua esensinya diekstraksi darinya. Ketika embusan angin dingin bertiup di atasnya beberapa saat kemudian, mayat yang membusuk itu hancur menjadi debu dan menyebar ke udara. Tanpa perlindungan energi roh halus, itu berubah menjadi debu seolah-olah ribuan tahun telah berlalu dalam sekejap. Di sisi lain, tubuh Jiang Tianxing yang jahat, yang telah melonjak dengan energi darah yang luar biasa, memancar dan bahkan kekuatan hidup yang lebih besar dari sebelumnya. Sepertinya kekuatannya telah meroket, menjadi beberapa kali lebih kuat. Gelombang kejut sisa energi yang diciptakan oleh bentrokan antara Demon Sealing Tombstone dan ketiga roh tidak lagi dapat mempengaruhinya. Bukankah itu Jiang Tianxing anggota sekte artefak surgawi Anda? Yu Men berteriak dengan nada serius. Dia dan Feng Yiyu saat ini berdiri di tepi danau beku. Mereka melihat ke tanah dewa terkubur, yang terlihat sangat luas sehingga menyerupai jurang. Ekspresi wajah Feng Yiyu menjadi semakin suram saat dia menatap setiap gerakan Jiang Tianxing. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia dan Jiang Zuze adalah sisa-sisa jahat dari Bloodfiend Sect? Yu Men bertanya, mendengus dingin. Feng Yiyu memasang ekspresi gelap, tatapan rumit di matanya. Dia belum menjawab pertanyaan Yu Men. Sekte artefak surgawi mengungkap rahasia di balik makam dewa, 8 mayat dewa, dan lorong spasial yang kita gunakan untuk memasuki tempat ini. Alis Yu Men berkerut dalam. Jadi mengapa Jiang Tianxing tahu lebih banyak darimu? Tak berdaya menghadapi interogasi Yu Men, Feng Yiyu akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Informasi tentang makam dewa yang diterima Gunung 10.000 binatang memang berasal dari sekte artefak surgawi. Namun, kami mendapat informasi itu dari Jiang Zuze dan putranya, Jiang Tianxing, jelasnya. Mereka berdua datang ke sekte artefak surgawi 100 tahun yang lalu, mengklaim bahwa mereka mengetahui rahasia besar yang akan mempengaruhi masa depan tanah kekacauan. Jiang Zuze ingin meminjam kekuatan kita untuk memaksa mayat dewa muncul dari dasar laut dan menemukan lorong spasial ke makam dewa. Segala sesuatu yang sekte artefak surgawi ketahui tentang makam para dewa, kamu mempelajarinya dari Jiang Zuze, Yu Men bertanya dengan kaget dan tidak percaya. Benar, Feng Yiyu tersenyum pahit. Mengapa Jiang Tianxing berkolusi dengan orang barbar timur? Tanya Yu Men. Feng Yiyu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Pada titik ini, baik Yu Men dan Feng Yiyu mengetahui bahwa pasangan ayah anak Jiang hanya mencari sekte artefak surgawi untuk menggunakannya. Area di mana mayat dewa pertama muncul dekat dengan sekte artefak surgawi. Dengan bantuan para tetua sekte, Jiang Zuze menggunakan kekuatan sekte artefak surgawi untuk mengekstrak beberapa mayat dewa pertama dari dasar laut. Ini juga berarti bahwa, tanpa bantuan sekte artefak surgawi, mayat dewa tidak akan muncul satu demi satu, dan lorong spasial ke makam dewa tidak akan pernah ditemukan. Pasangan ayah anak Jiang telah menggunakan sekte artefak surgawi untuk membuka pintu masuk ke makam para dewa. Mereka jelas punya rencana sendiri. Fakta bahwa mereka mendorong orang-orang barbar timur untuk mengirim para elit dari 3 suku besar ke makam para dewa jelas berarti bahwa rencana mereka berbeda dari 9 pasukan peringkat perak besar. Sejak saat Jiang Tianxing berubah menjadi iblis darah dan mulai menghisap darah murni dari tubuh elit kuno, baik Feng Yiyu maupun orang barbar timur mengerti bahwa pasangan ayah anak itu memiliki niat jahat. Pada saat ini, batu nisan penyegel iblis melayang di atas tanah dewa terkubur, terus-menerus mengeluarkan cahaya dewa yang menyilaukan untuk menekan raksasa kuno, kera, dan wanita duyung yang dimiliki ketiga roh itu. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Satu-satunya hal yang dipedulikan oleh Demon Sealing Tombstone adalah menyegel 7 roh. Terlepas dari seberapa banyak masalah yang disebabkan oleh Jiang Tianxing yang difitnah, itu tidak melihatnya sebagai target. Oleh karena itu, segera setelah Jiang Tianxing dapat mengabaikan gelombang kejut sisa yang menyapu tanah dewa terkubur, itu berarti dia bisa tinggal di sana dan menyedot darah dari tubuh elit kuno satu demi satu. Setan darah akan terus tumbuh semakin menakutkan. Seseorang perlu menghentikan Jiang Tianxing dalam bentuk iblis darahnya. Seru Du Xiangyang. Jika tidak, sisa-sisa elit kuno itu akan dihancurkan dan dia hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Begitu itu terjadi, tidak ada yang bisa menghentikannya.
Kelompok Qinlai adalah satu-satunya yang memikirkan hal ini. Semua orang yang hadir, Shen Ye dan orang barbar timurnya, Feng Yiyu, dan Yu Men, telah memperhatikan ancaman besar yang ditimbulkan Jiang Tianxing. Feng Yiyu dan Yu Men ingin menyerangnya, tetapi mereka tidak berani menjelajah ke tanah dewa yang terkubur. Karena itu, mereka hanya bisa menonton dari pinggiran. Shen Ye ragu-ragu. Setelah mendapatkan Sun Killing Bow, dia sekarang memiliki kemampuan untuk membunuh Jiang Tianxing dari kejauhan. Namun, orang barbar timur memiliki kesepakatan dengan pasangan ayah anak Jiang. Para tetua dari 3 suku besar mempercayai Jiang Zuze dan berencana menggunakannya untuk meruntuhkan tanah kekacauan. Perhatian Jiang Tianxing saat ini terfokus pada sisa-sisa elit kuno, bukan barbar timur. Inilah mengapa Shen Ye tidak bisa mengambil keputusan. Jika kita tidak membunuh Jiang Tianxing sekarang, kita semua akan segera mati. Cahaya keras bersinar dari mata Luo Chen. Dia adalah orang pertama yang mengambil tindakan. 7 bulan tebasan. 7 balok pedang berbentuk seperti bulan sabit tiba-tiba melesat ke udara tinggi di atas tanah dewa yang terkubur. Setiap sinar pedang bulan sabit memancarkan aura tajam dan keras. Mereka menembak ke arah Jiang Tianxing di dasar danau yang membeku. Setiap sinar pedang prismatik tumbuh lebih menyilaukan dari sebelumnya. Sepintas, 7 sinar pedang berbentuk bulan sabit benar-benar membuatnya tampak seolah-olah bulan tengah malam yang dingin datang menabrak tanah. Ini adalah salah satu seni pedang terbesar Luo Chen. Greoh, setan darah meraung ke langit, cahaya berdarah yang menakutkan keluar dari matanya. Layar cahaya berdarah muncul saat menyerang ke arah serangan yang masuk. Layar berdarah membanjiri 7 bulan sabit dingin yang terbuat dari cahaya terang, merusaknya dengan aura darah jahat yang kental. Sinar pedang menjadi redup, cahayanya langsung menghilang. Pak, Luo Chen memuntahkan seteguk darah saat kekerasan di matanya tiba-tiba melunak. Ini menandakan bahwa kehendak pedangnya telah menghilang. Aura darah Jiang Tianxing terlalu kuat. Aku tidak bisa membunuhnya, dan dia hanya akan tumbuh lebih kuat setiap detiknya. Setelah membuat pernyataan ini, Luo Chen duduk dan fokus untuk mengobati luka-lukanya. Qinlai dan yang lainnya bukan satu-satunya yang menyaksikan serangan Luo Chen. Orang-orang barbar timur, pria Yu, dan Feng Yiyu juga telah menonton. Mereka telah melihat semuanya dan memperhatikan, segera setelah dia menyerang Jiang Tianxing, Luo Chen meludahkan seteguk darah dan duduk. Meskipun awalnya dia ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan, ekspresi kewaspadaan muncul di wajah Shen Ye. Pada saat yang sama, keterkejutan memenuhi wajah Feng Yiyu dan Yu Men. Jiang Tianxing yang di iblis tidak terbunuh. Sebaliknya, Luo Chen sebenarnya yang menderita luka parah. Qinlai, yang mengolah seni roh darah, dapat merasakan bahwa beberapa aliran energi darah jahat telah mengalir ke tubuh Luo Chen. Energi darah ini tanpa henti. Itu terus merusak saraf dan an dalam Luo Chen bahkan setelah bentroknya dengan iblis darah. Luo Chen tidak berani membuang waktu lagi untuk berbicara, segera duduk, dan memulai proses pemulihan. Dia melewati tubuhnya menghilangkan aliran energi darah jahat yang halus ini, memotong masing-masing dari mereka. Jiang Tianxing jelas bukan tandingan Luo Chen sebelum berubah menjadi iblis darah itu. Seru Du Xiangyang, ekspresinya muram. Namun, sekarang auranya yang menakutkan bahkan membuatku takut. Shen Ye dan Feng Yiyu juga tidak berani melakukan apapun. Sue Moyan berbagi kekhawatirannya. Mereka mengamati serangan Luo Chen dan menyadari bahwa Jiang Tianxing sulit untuk dihadapi. Mereka mungkin khawatir dia akan menyerang mereka jika mereka membuatnya marah. Jika tidak ada yang membunuhnya, Jiang Tianxing hanya akan terus memakan darah para elit kuno itu dan menjadi semakin kuat, kata Song Tingyu, merasakan sakit kepala datang. Apa yang akan kita lakukan? Untuk sementara waktu, tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan tentang Jiang Tianxing. Mereka merasa bahwa mereka sebenarnya tidak dapat melakukan apapun dan merasa bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun pada Jiang Tianxing. Sepertinya yang bisa mereka lakukan hanyalah melihatnya seperti ini. Dan, seperti yang diharapkan, Jiang Tianxing terus bertindak. Kali ini, bentuk darah yang dia ubah menjadi melihat tubuh kura-kura roh kuno. Penyu roh ini berbaring telentang, menempati ratusan hektar di tanah dewa terkubur. Itu menyerupai meja besar bersudut 4 dengan sisi melengkung. Pola aneh yang mengingatkan pada denyut misterius bumi terukir di perut cangkang kura-kura roh, yang mengarah ke langit. Cahaya hijau terpancar darinya. Energi hijau yang kuat ini tampaknya melayang di sekitar penyu roh seperti sutra halus. Tampaknya mampu melindungi tubuh kura-kura roh untuk selamanya. Namun, semua ini tidak menjadi masalah bagi Jiang Tianxing, yang telah menukar rasionalitasnya dengan kegilaan dan naluri haus darah. Setan darah melompat lurus ke tubuh kura-kura roh kuno. Prak prak prak.
Cahaya berdarah pekat yang mengelilingi tubuh iblis darah itu berbenturan dengan energi hijau di sekitar tubuh kura-kura roh. Bang! Cukup mengejutkan, iblis darah yang tingginya lebih dari 10 meter tiba-tiba meledak begitu bertabrakan dengan energi hijau. Itu meletus dalam hujan deras berdarah, memenuhi seluruh area dengan bau busuk yang menyengat. Melihat hasil ini, mata semua orang yang berdiri di tepi danau beku, termasuk Shen Ye, Yu Men, Du Xiangyang, dan Song Tingyu, menyala dengan persetujuan. Bagus sekali, seru Pan Qianqian. Qin Lai, bagaimanapun, bahkan tidak tersenyum. Alis Sue Moyan juga berkerut dalam. Keduanya sangat menyadari keajaiban yang bisa dilakukan oleh seni roh Sekte Bloodfin. Mereka bisa tahu dari cara iblis darah meletus, serta hujan berdarah, bahwa itu sebenarnya mengeksekusi salah satu seni roh Sekte Darah Iblis, seni darah meledak. Ini adalah teknik yang menggunakan darah yang mengandung kesadaran jiwa pengguna untuk merusak jantung dan tubuh target. Hujan berdarah tersebar di udara, menembus penghalang energi hijau begitu ia mundur dari bentrokan dan memercik ke tubuh kura-kura roh kuno. Detik setiap tetes darah memercik ke perut kura-kura roh yang terbuka, mereka meleleh ke dalamnya seperti air yang meresap ke dalam spons. Semua tetesan darah menghilang ke dalam tubuh kura-kura roh. Pan Qianqian menangis. Setiap orang yang baru saja menghubungkan letusan tiba-tiba iblis darah dengan keberuntungan sekali lagi menjadi serius. Mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Blub be blub blub blub. Suara menggelegak yang aneh keluar dari dalam perut kura-kura roh kuno, hampir seolah-olah darahnya mendidih. Realisasi menyapu wajah Qin Lai. Seni pemurnian darah. Ini, Sue Moyan hampir tidak bisa menahan ketidakpercayaannya. Bahkan setelah berubah menjadi iblis darah, Jiang Tianxing masih bisa mengeksekusi seni roh Sekte Bloodfin. Pasangan ayah anak Jiang mungkin lebih sulit untuk dihadapi daripada yang kita duga. Qin Lai berkata, ekspresinya begitu berat sehingga orang bisa memeras air darinya. Menurut catatan Blood Codex, iblis darah yang dibuat dari darah mayat segar hanya bisa eksis sebagai boneka darah untuk waktu yang singkat. Itu tidak akan memiliki kecerdasan dan tidak akan mampu mengeksekusi seni roh apapun. Itu hanya akan memiliki keinginan yang melekat untuk membunuh dan kehausan naluriah akan darah. Kembali di alam neter di bawah benua Scarlet Tide, Sue Li telah menciptakan iblis darah. Setan darah itu 100 kali lebih kuat dari yang diciptakan Jiang Tianxing. Tubuhnya sangat besar, dan energi darahnya yang jahat membanjiri langit dan bumi. Namun, iblis darah Sue Li pada akhirnya hanyalah boneka yang tidak bisa mengeksekusi seni roh, apalagi menjalankan strategi dalam pertempuran. Mereka tidak tahu bagaimana berpura-pura meledak berkeping-keping, mereka juga tidak bisa menggunakan Blood Arts Explode untuk menciptakan hujan berdarah yang mampu melewati pertahanan tubuh kura-kura roh kuno dan secara langsung merusak dagingnya. Tindakan yang diambil Jiang Tianxing hari ini tampaknya mustahil bahkan untuk Sue Li. Jiang Tianxing bahkan mengejutkan Qin Lai, yang akrab dengan catatan kodeks darah. Dia tahu bahwa Blood Demon Art yang direkam di paruh pertama Blood Codex sama sekali tidak menakutkan atau aneh seperti ini. Mungkinkah seni roh darah mengalami perubahan kualitatif setelah seorang praktisi bela diri meninggalkan diri mereka sendiri ke jalan yang jahat, mengkonsumsi darah manusia, dan membuang rasionalitas dan hati nurani mereka? Qin Lai dalam hati bertanya pada dirinya sendiri. Bang! Tubuh kura-kura roh kuno tiba-tiba meledak. Penghalang hijau yang mengelilinginya menghilang karena tidak ada lagi energi untuk mempertahankannya. Begitu tubuh kura-kura roh pecah, esensi di dalam dagingnya dengan cepat juga terkuras. Greowaf! Raungan bergema dari iblis darah saat keluar dari sisa-sisa kura-kura roh dan membentuk dirinya sendiri. Aura berdarah jahat yang dipancarkannya begitu kuat sehingga benar-benar bisa dibandingkan dengan lautan darah yang luas. Auranya begitu luar biasa sehingga bahkan Demon Siling Tombstone dan ketiga roh menyadari ancaman yang sekarang diwakilinya. Wosh wosh wosh. Tornado es muncul entah dari mana dan bergegas menuju iblis darah, diilhami dengan konsep es beku yang mengancam untuk mengubah segalanya menjadi es. Sesosok kecil bisa dilihat di tengah tornado yang mengamuk ini, melayang di tengah aliran angin dingin yang menderu. Itu menyerupai Dewi Es yang memerintah atas tornado es itu. Jia Yue, Gao Yu berteriak dari posisinya di tepi danau yang membeku, matanya yang tajam memancarkan kegembiraan. Dengan raungan hiruk-pikuk, iblis darah menyerbu ke arah roh es yang mendekat dalam tornado esnya, aura darah yang mengejutkan mengelilingi tubuhnya yang telah direformasi. Sesaat kemudian, ia bergegas ke tornado dan bentrok dengan Jia Yue, yang saat ini dirasuki oleh roh es. Sinar cahaya berdarah ditembakkan dari tornado dan menyebar ke segala arah. Bilah cahaya es yang sangat tajam menebas iblis darah itu. Kekuatan es mutlak menyelimuti iblis darah dengan lapisan demi lapisan es seperti gelombang air, berusaha untuk mengurangi iblis darah menjadi patung es berdarah.
Setan darah melolong marah, berjuang keras melawan kekuatan roh es. Aura darah jahat yang mampu menghancurkan dunia terpancar dari matanya yang berdarah. Siluet kura-kura roh dan klan Woodrache muncul di layar cahaya berdarah di sekitar iblis darah, tampaknya membantunya dengan memperkuat auranya dan membuatnya cukup kuat untuk menahan kekuatan penyegelan roh es. Ini, Du Xiang yang tercengang. Ketika semua orang hanya bisa menyaksikan Jiang Tianxing menjarah satu demi satu tubuh elit kuno, roh es itu benar-benar keluar dari persembunyiannya. Roh es ingin menghentikan iblis darah untuk menghancurkan tanah dewa terkubur. Sebagai penguasa tanah es terlarang dan roh penjaga tanah para dewa yang terkubur, roh es itu tampaknya berniat meninggalkan makam para dewa dan melindunginya pada saat yang sama. Ia ingin menggunakan makam dewa sebagai sumber kekuatan masa depan. Itu tidak akan pernah membiarkan iblis darah terus melahap tubuh para elit kuno yang beristirahat di tanah dewa terkubur. Roh es selalu percaya bahwa sisa-sisa ini miliknya, dan itu sendiri. Pergantian peristiwa ini mengejutkan Qin Lai. Sepertinya kita tidak perlu melakukan apa-apa, katanya. Roh es benar-benar muncul pada saat kritis untuk menyegel iblis darah yang telah diubah Jiang Tianxing. Itu akan membekukannya, mencegahnya merusak lebih lanjut sisa-sisa elit kuno di tanah dewa terkubur. Perkembangan yang tiba-tiba ini mengubah situasi di dataran terpencil Danau Beku menjadi dua pertempuran, satu di mana dimensi Ling Tombstone melawan roh bumi, logam, dan air, dan satu di mana roh es melawan iblis darah. Semua pejuang ini sama-sama cocok dan sepenuhnya fokus pada pertempuran. Seolah-olah mereka memiliki semua orang asing yang tidak peduli satu sama lain. Mari kita amati saja, kata Du Xiangyang, matanya menyipit. Dia duduk dan mengeluarkan beberapa batu roh untuk memulihkan kekuatannya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menonton. Anggota kelompok yang lain saling bertukar pandang, lalu mengikuti jejaknya dan duduk juga. Mempertimbangkan pertempuran yang terjadi di tanah dewa terkubur, dan sedikit kekuatan yang berhasil mereka pulihkan akan lebih baik mempersiapkan mereka untuk setiap perubahan mengejutkan yang dapat terjadi dalam sekejap. Qin Lai juga duduk saat dia menyaksikan pertempuran di bawah dengan takjub, menunggu sesuatu yang baru terjadi. Swoosh! Pada saat berikutnya, cahaya berdarah tiba-tiba muncul dari ruang antara alis Qin Lai. Naga tulang berdarah dan tubuh leluhur darah, yang telah tersedot ke dalam orb penekan jiwa, secara mengejutkan terbang bersama dengan cahaya itu. Patak, naga haus darah telah menjadi beberapa kali lebih kecil dari ukuran aslinya dan sekarang menjadi objek cekung dengan panjang sekitar setengah lengan. Itu tampak seperti tulang naga optimis dan berkilauan dengan cahaya berdarah yang tembus pandang. Tubuh leluhur darah, di sisi lain, berukuran sama seperti sebelumnya, menyerupai patung es berdarah yang tembus cahaya. Astaga, bagian pertama dari Blood Codex, yang telah disembunyikan di dalam cincin spasial Qin Lai, muncul tanpa peringatan. Dengan munculnya fragmen tulang berdarah, tiba-tiba melesat ke dada leluhur darah, menghilang dalam sekejap cahaya. Suara mendesing. Saat paruh pertama Blood Codex muncul, objek cekung yang tergeletak diam di tanah, yang merupakan bentuk terbaru dari Bloodthirsty Dragon, berubah menjadi Amguard. Itu melayang ke udara, dengan kuat menempelkan dirinya ke lengan kiri leluhur darah. Pada saat itu, tubuh Blood Progenitor meledak dengan cahaya berdarah yang cemerlang. Ini adalah, kelompok Qin Lai menatap tubuh leluhur darah dengan kaget. Mereka menyaksikan tubuh memancarkan cahaya berdarah, naga haus darah berubah menjadi pelindung lengannya, dan paruh pertama kodeks darah muncul dari cincin spasial Qin Lai seolah dipanggil. Pada saat ini, sepertinya leluhur darah, meskipun sama sekali tidak berjiwa, akan segera bangun. Tidak ada yang mengerti pergantian peristiwa yang menakjubkan seperti apa yang bisa terjadi. Semua orang hanya memandang Qin Lai tanpa sadar, berharap dia bisa memberikan penjelasan dan memberitahu mereka jenis sihir apa yang telah terjadi di dalam tubuh Blood Progenitor. Semua karena mata ketiganya telah melahap tubuh leluhur darah dan naga haus darah, dan sekarang telah memuntahkannya kembali. Mereka berpikir bahwa Qin Lai bisa menjelaskan semuanya. Namun, Qin Lai tampak sama terkejut dan bingungnya dengan mereka. Prak-prak-prak. Garis-garis berdarah menggeliat di tubuh leluhur darah seperti sambaran petir. Setelah diperiksa lebih dekat, sepertinya seseorang sedang memegang kuas dan melukis sesuatu di tubuhnya. Mata Qin Lai bergetar saat dia tiba-tiba berteriak, keterkejutan dan kesadaran menutupi wajahnya. Dia sekarang mengerti apa di alam roh garis-garis berdarah di tubuh leluhur darah itu. Mereka membentuk diagram roh, salah satu jenis yang paling kuno dan rumit. Itu adalah diagram roh ajaib yang oleh Penatua Mohai disebut sebagai diagram kuno. Diagram roh yang rumit menutupi kulit tembus pandang Blood Progenitor seperti jaring laba-laba yang dijalin dengan rapat. Mereka membentang di leher, lengan, tangan, kaki, dada, dan perutnya. Diagram roh yang tak terduga terukir di setiap inci daging leluhur darah.
Garis-garis berdarah membentuk jaringan diagram roh. Ada jutaan dari mereka, tampaknya sebanyak sungai berbintang di galaksi, dan sama misterius dan luasnya. Qinlai memperhatikan diagram roh, dan dia memperhatikan ada lusinan dari 4 diagram roh dasar penyimpanan roh, pengumpulan roh, amplifikasi, dan penguatan. Masing-masing dari 4 diagram roh dasar sebenarnya sangat kompleks dan membutuhkan beberapa ribu benang roh untuk digambar dan digambarkan. Namun sekarang sebenarnya ada lusinan diagram roh ini yang tertulis di tubuh leluhur darah, masing-masing telah menyusut menjadi beberapa kali lebih kecil dari ukuran biasanya. Selain dari 4 diagram roh dasar, ada juga lusinan diagram roh lain yang lebih besar di tubuhnya. Itu adalah diagram roh menakjubkan yang setidaknya 10 kali lebih rumit daripada yang dasar. Diagram roh ini jauh melebihi pemahaman Qinlai dan jauh lebih kompleks dan ajaib daripada diagram roh manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Baginya, masing-masing dari mereka menyerupai dunia yang luas dan tak terbatas yang berisi keajaiban dan rahasia yang tak terlukiskan. Baik diagram roh dasar maupun diagram kuno yang sangat kompleks telah dihias untuk membentuk banyak diagram roh majemuk yang padat. Diagram roh majemuk ini dicap ke dalam tubuh leluhur darah seperti tato berdarah yang mengandung kekuatan menakjubkan dalam jumlah yang mengejutkan. Mereka menyerupai jaring laba-laba padat yang menutupi setiap bagian tubuh nenek moyang. Surga, Du Xiangyang berseru tak percaya. Bagaimana begitu banyak diagram roh muncul di sana dalam waktu sesingkat itu? Pertanyaan ini juga ada di benak semua orang. Tidak ada satu garis darah pun di tubuh leluhur darah saat itu dan naga haus darah diserap ke dalam mata ketiga Qinlai. Sudah berapa lama sejak itu? Tubuh Blood Progenitor mungkin baru berada di dalamnya selama sekitar 15 menit. Bagaimana tubuh bisa berubah begitu banyak dalam waktu yang begitu singkat? Apa di alam roh yang dilakukan Qinlai, atau lebih tepatnya, mata ketiganya? Ekspresi pahit dan frustrasi di wajahnya, Qinlai menggaruk kepalanya dan mencoba memilah pikiran di benaknya. Tiba-tiba, cahaya berdarah yang cemerlang terpancar dari garis berdarah yang tak terhitung jumlahnya di lengan kiri Blood Progenitor. Sepertinya banyak diagram roh ajaib di atasnya telah diaktifkan. Anehnya, Blood Progenitor mencerminkan gerakan Qinlai, menggaruk kepalanya dengan mata tertutup. Itu benar-benar melakukan hal yang sama seperti Qinlai. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, Song Tingyu adalah yang pertama bereaksi. Qinlai, cobalah bergerak dengan cara yang berbeda. Dia segera berteriak, matanya dipenuhi dengan intensitas yang mengejutkan. Bergerak dengan cara yang berbeda, Qinlai mengerutkan kening dan dengan santai menggelengkan kepalanya. Diagram kuno di leher leluhur darah diaktifkan pada saat yang sama, bersinar dengan cahaya berdarah yang menyilaukan. Tubuh leluhur darah mengikuti gerakan Qinlai dan menggelengkan kepalanya juga. Itu sepenuhnya mencerminkan gerakannya. Pada saat ini, seolah-olah mereka berdua berbagi satu pikiran. Tubuh leluhur darah akan bergerak seperti yang dilakukan Qinlai. Bahkan perbedaan sedikit pun tidak terlihat. Coba lagi. Du Xiangyang berseru dengan penuh semangat. Cobalah gerakan yang berbeda. Mata Qinlai berbinar. Di bawah pengawasan kelompok lainnya, dia tiba-tiba mulai bergerak, melambaikan tangannya dan mengayunkan kakinya dengan paksa. Tubuh Blood Progenitor bergerak selaras sempurna dengannya, meniru setiap gerakannya tanpa satu kesalahan pun. Lebih jauh lagi, ia bahkan menendang batu es yang sangat besar seukuran rumah saat ia mengayunkan kakinya, membuatnya hancur berkeping-keping. Qinlai, coba salurkan seni roh darah. Sue Moyan menarik napas dalam-dalam, payudaranya yang kenyal bergoyang-goyang. Cepat, cepat dan coba, Du Xiangyang mendesak. Baik, Qinlai berkata dan mulai menyalurkan seni roh darah. Ledakan. Semua diagram roh di tubuh leluhur darah mulai bersinar seperti bintang-bintang di langit, berkilauan dengan cahaya berdarah yang menyilaukan. Tubuh leluhur darah melepaskan aura darah yang padat dan jahat, membuat Du Xiangyang dan yang lainnya merasa seolah-olah darah mereka melonjak di dalam diri mereka. Wajah mereka benar-benar merah, dan mereka takut darah mereka akan meledak kapan saja. Terakhir kali mereka merasa seperti ini, adalah ketika naga haus darah menyerang mereka sebelumnya. Cobalah mengeksekusi keterampilan roh. Mata Sue Moyan berkilauan dengan antisipasi. Tunggu sebentar, beri kami waktu untuk pindah dulu. Du Xiangyang menangis keras. Qinlai tampak tercengang. Energi darah ini terlalu kuat untuk kita, kata Song Tingyu saat dia pindah, ekspresi terkejut di wajahnya. Kalian berdua bisa menahannya karena kamu mengolah seni roh darah. Kami tidak, jadi kami merasa seperti setiap tetes darah di dalam tubuh kami dipicu. Kita bisa meledak kapan saja. Du Xiangyang dan yang lainnya berulang kali mengangguk setuju, dengan cepat pergi di depan mata Qinlai dan Sue Moyan. Cobalah, Sue Moyan berseru.
Qinlai berusaha menyalurkan seni roh darah dan membentuk cakar hantu menangis darah. Cakar darah yang menyeramkan dan mengerikan perlahan muncul di depan tangan kirinya. Tubuh leluhur darah berdiri di sebelah kanan Qinlai, sedangkan Sue Moyan berdiri di depannya. Inilah sebabnya, sebelum dia bisa melihat perubahan apa yang terjadi pada tubuh leluhur darah, dia pertama kali melihat Sue Moyan menutup mulutnya dengan sangat terkejut. Di kejauhan, Du Xiangyang berteriak, "Sial!" Baru saat itulah Qinlai melihat ke kanannya. Cakar darah yang menyeramkan diam-diam melayang di depan tubuh leluhur darah. Itu sebesar gunung, tampak seolah-olah itu milik iblis haus darah yang sangat besar, dan mengandung energi kejam dan jahat yang tampaknya tak ada habisnya. Kekuatan mengerikan yang terpancar dari cakar itu membuatnya terasa seolah-olah bisa menyelimuti langit dan memandikan dunia dengan darah. The Blood Progenitor telah meniru gerakan Qinlai dan melepaskan Blood Whipping Ghost Claw miliknya sendiri. Cakar mengerikan ini hampir 1000 kali lebih besar dari Qinlai, dan aura destruktif yang dipancarkannya juga 1000 kali lebih kuat. Ini adalah cakar hantu menangis darah yang asli. Bisakah kamu menyingkirkannya sekarang? Pan Qianqian menangis, bibirnya bergetar tanpa henti. Di hadapan cakar hantu menangis darah yang sangat besar itu, debaran jantungnya menyerupai gempa bumi. Jantungnya berdetak sangat cepat sehingga dia merasa seperti akan pingsan karena tekanan. Meskipun dia saat ini duduk di tanah dan memusatkan pikirannya, mencoba menenangkan hatinya yang kacau, dia tidak bisa menghentikan aliran darahnya yang tidak normal. Tekanan dari Blood Whipping Ghost Claw meninggalkannya di ambang kehancuran. Wajah Luo Chen, Du Xiangyang, Song Tingyu, dan Xie Jingxuan juga tampak memerah. Mereka semua berjuang untuk menahan tekanan dan tampak seperti mereka bisa jatuh kapan saja. Seperti Pan Qianqian, mereka juga tidak bisa menahan kekuatan mengerikan dari cakar darah raksasa. Jadi Qinlai buru-buru menarik kekuatannya. Ketika cakar hantu menangis darahnya berubah menjadi sinar cahaya berdarah dan kembali ke tubuhnya, cakar mengerikan raksasa yang melepaskan aura darah jahat yang tak ada habisnya juga menghilang ke dalam tubuh leluhur darah. Fiuh! Anggota kelompok lainnya menghela nafas panjang dan langsung jatuh ke tanah. Cakar mengerikan itu hampir mendorong mereka ke titik puncaknya. Sekarang mereka semua mengerti apa yang telah terjadi. Mata ketiga Qinlai jelas telah mengeksekusi semacam seni boneka rahasia yang luar biasa di tubuh leluhur darah. Segudang garis berdarah yang membentuk diagram roh ajaib berfungsi sebagai tali yang mengikatnya. Diagram roh yang mengikat telah dengan jelas mengubah tubuh leluhur darah menjadi boneka yang bisa dikendalikan Qinlai. Itu telah berubah menjadi alat pembunuh luar biasa yang bisa menyalurkan seni roh darah dan bahkan menggunakan naga haus darah untuk membuat kekacauan yang meluas. Apa di alam roh mata ketiga Qinlai bagaimana itu menyebabkan perubahan yang begitu mengerikan di tubuh leluhur darah hanya dalam 15 menit. Semua orang menatap Qinlai sekali lagi, tatapan mereka jatuh tepat di antara alisnya. Mereka tampak seperti gatal untuk menggali ke dalam kepalanya dan mencari tahu. 540.